AST 1394 Phoenix api neraka yang marah, tidak ada yang tinggal hidup. Suara ledakan besar menciptakan kepanikan bagi orang-orang di sekitarnya. Seolah-olah mereka adalah orang-orang biasa yang merasakan gelombang kejut dari ledakan besar, bola api dunia bawah hitam legam meledak menjadi kekosongan abu-abu. Penatua menghilang, kematian instan. Luar biasa mungkin mengejutkan King Sui, namun itu tidak mengejutkan bagi Hellfire Phoenix. Ini adalah kekuatannya, tingkat kekuatannya yang normal. Dengan demikian, Hellfire Phoenix mengubah target menjadi Penatua yang berbeda. Bola api dunia bawah Penatua yang menjadi sasaran mulai panik, dia berteriak keras, penjaga kiri, selamatkan aku. Setelah sesi serangan ini, lebih dari setengah anggota C klan tewas atau terluka. 3 dari 4 anggota terkuat dari klan C sudah mati. Pada saat ini, Penatua tidak peduli menyelamatkan muka, dia berteriak minta tolong. Penggumpalan es. Tepat pada saat ini, sesepuh yang mengenakan pakaian Phoenix biru bertindak. Tubuhnya tidak bergerak, tetapi dia dengan bebas melambaikan tangannya, pilar air melesat dengan kecepatan kilat. Dalam sekejap mata, itu telah mencapai bola api dunia bawah. Uff! Sebuah suara membosankan bergema. Bola api dunia bawah meledak lagi di udara. King Sui tercengang, kustodian kiri ini memiliki selera pertempuran yang cukup. Dia dengan cepat menemukan metode untuk melawan bola api dunia bawah. Tetua Ceklan dari sebelumnya mundur. Tampaknya orang lain mengikutinya dengan mundur. Hampir 100 tiba sebagai batalion, sekarang hanya tersisa sekitar 50. Namun, mereka yang tersisa semuanya adalah seniman bela diri yang tangguh. Ini adalah seniman bela diri Dewa Palsu Ceklan. Mereka adalah seluruh fondasi klan C. King Sui melihat ke arah yang lebih tua dengan pakaian Phoenix biru. Penatua mengeluarkan perasaan misterius, itu membuat King Sui, yang memiliki Hellfire Phoenix, merasa gugup. Mengaum. Jika bukan karena komunikasi King Sui dengan Hellfire Phoenix dalam kesadarannya untuk menenangkannya, itu mungkin akan bergegas ke pertempuran. Hati penjaga kiri Phoenix dan sudah berantakan. Saat ini, dia harus tetap tenang. Dia dengan tenang melihat ke arah King Sui dan perlahan berjalan keluar. Pak, King, pertunjukan apa yang telah kamu tunjukkan? Pada titik ini, sudah tidak ada jalan untuk kembali. Jika saya menahan binatang buas Anda, bagaimana Anda akan bertarung? Suara sesepuh itu tenang tetapi dibawakan dengan kekuatan yang bisa menembus jiwa. Itu adalah perasaan yang mengesankan, mirip dengan serangan psikologis. Menahan. Anda pikir Anda bisa menahan binatang buas saya? King Sui menertawakan yang lebih tua. Penjaga kiri memandang King Sui dengan serius, kalau begitu aku akan mencoba, mungkin aku bisa. Setelah Penatua selesai berbicara, dia menggerakkan kedua tangannya dan segera melemparkan es tanpa batas. Tentu membunuh teknik surgawi. Hellfire Phoenix melebarkan sayapnya, Phoenix Heart. Firebird tidak memiliki kartu truf tetapi tubuhnya berasap dengan api hitam tebal, seluruh langit dipanggang. Dia tidak pernah berpikir bahwa hati Phoenix memiliki efek ini. Debu. Pada saat yang sama, King Sui berada di bawah pengaruh debuff. Dia tidak tahu apakah serangannya sebelum atau sesudah pengaruh debuff. Bola api dunia bawah, tiba-tiba, tubuh Firebird ditelan oleh es biru, bahkan bola api dunia bawah yang diledakkan oleh Hellfire Phoenix diselimuti es biru. Melihat Hellfire Phoenix disegel dalam es, King Sui mulai panik. Jika Penatua menyerangnya, dia mungkin kesulitan menahan Penatua itu. Satu-satunya anugerah yang menyelamatkan adalah dia masih dalam bentuk Sadoles Paragon. Pedang emas. King Sui mengarahkan pedang emas ke arah penjaga kiri. Terlalu lemah. Penjaga kiri menggelengkan kepalanya sambil membiarkan pedang emas menyerang tubuhnya sendiri. Tidak ada kerusakan. Bagaimana dengan ini? Anda kehilangan binatang buas Anda, teknik pertempuran Anda telah disegel, saya tidak tahu apa lagi yang bisa Anda bawa ke pertarungan. Jika Anda tidak memiliki trik lagi di lengan baju Anda, itu akan menjadi giliran saya. Penjaga kiri memandang King Sui dan berkata dengan tenang. Dia memiliki preferensi untuk membunuh orang ketika mereka putus asa. Untuk membuat musuhnya putus asa jatuh ke dalam keputusasaan, seperti apa yang dia lakukan terhadap King Sui. Untuk menyegel teknik pertempuran kritis serta binatang buas yang mengubah pertempuran, jika itu orang lain, mereka akan mati dengan dendam. Lakukan gerakanmu, kamu tidak bisa membunuhku. Begitu King Sui menyelesaikan kalimatnya, dia dengan cepat berkedip di sebelah Hellfire Phoenix yang disegel. King Sui menggerakkan tangannya dan cambuk naga api primordial muncul. Air menaklukkan api. Namun, api King Sui bukanlah api biasa, itu adalah api primordial. Cambuk itu mengenai bongkahan besar es dan segera retakan kecil terbentuk. Pada tingkat ini, dibutuhkan beberapa ratus serangan sebelum es pecah.
Karena kamu sedang terburu-buru untuk mati, aku akan mengirimmu ke jalanmu. Tebasan naga es. Ini adalah teknik surgawi pembunuhan tentu yang kedua. Penjaga kiri ini memiliki kekuatan yang melebihi 20 juta matahari. Meskipun setelah didibak oleh King Sui dia hanya memiliki kekuatan 17 juta matahari, dia masih bisa menggunakan teknik Sure Kill Heavenly. Saat ini, yang dia inginkan hanyalah membunuh King Sui dalam satu pukulan. Teknik pertempuran kustodian kiri semuanya tipe kecepatan, jarak ini bisa ditutup seketika. Bang! Aura cahaya keemasan muncul sebentar, pada saat ini, King Sui juga menggunakan tanaman merambat iblis yang haus darah. Dia tahu bahwa Paragon Golden Armor akan memblokir serangan fatal, karena dia tidak menggunakannya hari ini. Bang! Siluet King Sui sedikit keluar tetapi tiba-tiba bergegas kembali. Pada saat yang sama, pohon anggur iblis haus darah raksasa itu seperti pohon raksasa yang menjulang tinggi yang melompat keluar dengan panik, menjerat penjaga kiri di tempatnya. Tiba-tiba, bang bang bang, serangkaian ledakan keras bergema. Mengaum, bola api dunia bawah Hellfire Phoenix yang sebelumnya diledakkan meledak. Es yang ada di sekitarnya hancur berkeping-keping. Raungan bernada tinggi adalah indikasi bahwa Hellfire Phoenix sangat marah. Martabat Phoenix dihina dan diinjak-injak. Tubuhnya berkobar dengan api dunia bawah, dengan teriakan tajam yang bergema, kemudian secara berurutan menembakkan lusinan bola api dunia bawah yang dirantai seperti manik-manik ke arah penjaga kiri yang terperangkap di dalam tanaman merambat iblis yang haus darah. King Sui sedikit terkejut bahwa tanaman merambat iblis yang haus darah dapat menjebak penjaga kiri dalam waktu sesingkat itu. Meskipun tanaman merambat iblis yang haus darah berada di ambang kehancuran, dengan kekuatan dan ketangguhan yang terjalin beberapa kali pada penjaga kiri, itu masih bisa menjebaknya sebentar. Selain itu, King Sui tahu bahwa Hellfire Phoenix sangat marah. Dia tidak pernah mengira Hellfire Phoenix yang marah bisa menembakkan bola api dunia bawah secara berurutan seperti itu. Jika serangan dimulai dengan ini, apa hasilnya? Pop pop pop. Bang bang. Serangkaian ledakan raksasa bisa terdengar. Semuanya, termasuk tanaman merambat iblis yang haus darah, hancur berkeping-keping dalam ledakan itu. Saat King Sui menatap kosong di depannya, penjaga kiri yang tangguh mati begitu saja. Dia telah menggunakan dua teknik Sure Kill Heavenly. Akankah kematian seperti ini dianggap tidak berguna? Hellfire Phoenix yang marah tidak berhenti membunuh penjaga kiri, ia terjun ke tengah selusin pria dengan tubuhnya menyala-nyala dengan api dunia bawah. Kematian penjaga kiri belum meresap ke orang-orang itu saat Hellfire Phoenix melibas mereka. Sudah sepertiga dari mereka menghilang dari serangan ini. Tidak hanya serangan api Hellfire Phoenix yang luar biasa, tubuhnya juga tahan lama. Terlebih lagi, api dunia bawah di tubuhnya juga sama menakutkannya. Kecepatan dan kekuatannya yang mengerikan dikombinasikan dengan api dunia bawah di tubuhnya bukanlah sesuatu yang bisa diambil oleh manusia fana ini. Mengaum. Ledakan lain dari Underworld Fireballs muncul, itu segera mengunci Elder yang diselamatkan oleh Lev Custodian. Penatua memandang dengan mata putus asa saat dia ditelan oleh bola api dunia bawah. Pada saat Hellfire Phoenix berhenti, tidak ada seorang pun dari klan C yang tersisa. Hellfire Phoenix yang keren dan elegan berhenti di udara, sering mengeluarkan raungan ke langit. Seluruh dunia menjadi sunyi. Semuanya berakhir begitu saja. Semuanya tenggelam untuk King Sui. Ini adalah kemampuan hebat dari Hellfire Phoenix, dia ceroboh membiarkannya disegel. Bahkan dalam situasi itu, ia telah menyelamatkan dirinya sendiri dengan meledakkan beberapa bola api dunia bawah untuk membuka segelnya. Mungkin ini Black Phoenix yang legendaris, kata orang-orang di bawah setelah semuanya mulai meresap. Mungkin, bahkan jika tidak, tidak ada bedanya dengan itu. C-Klan sudah selesai, untuk dilakukan begitu saja, menjadi klan yang unggul namun sangat rapuh. Itu benar, itulah mengapa lebih baik untuk tetap low profile. Klan C terlalu arogan, ini karma. Dokter Ajaib King masih sangat muda namun sangat tangguh. Tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Tidak ada yang akan mengira sebelumnya bahwa seorang pria yang begitu muda bisa memusnahkan seluruh klan C. Petik 2. Memang, bahkan penjaga kiri tidak bisa berbuat apa-apa. King Sui mengambil Hellfire Phoenix dan berjalan menuju Ye Huanggu. King Sui, dua wanita, Tianhe Renmo dan pasangan Yun berjalan turun dari lantai atas Imperial Cuisine Hall. Pada saat kenyataan telah tenggelam, mereka masih tidak percaya. Mereka perlahan berjalan kembali ke Cuisine Hall. Yun Yijian sangat bingung. King Sui tidak membutuhkan bantuan dari Cloud Flutter. Kekuatannya tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Dia tidak tahu bahwa sebelum menggabungkan kekuatan, burung api King Sui belum berevolusi menjadi Hellfire Phoenix. Jika itu adalah Hellfire Phoenix, tidak pasti apakah King Sui akan membutuhkan bantuan dari Cloud Flutter.
Pasangan Yun juga ada di sini, Imperial Cuisine Hall tidak buka hari ini. Setelah membersihkan sedikit, King Sui muncul kembali. Semua yang lain tampaknya telah sedikit tenang, yang paling tenang adalah Tian Herenmo. Bahkan Ye Huangguo tidak percaya bahwa King Sui bisa seseram ini. Mereka hanya bisa bersukacita, mengetahui King Sui sehebat ini, bahkan dengan kegembiraan. Jika itu hasil yang lain, mereka tidak akan bisa menerimanya. Hasil saat ini adalah hasil terbaik, semua orang di sini hanya bisa berharap King Sui tangguh. Pada catatan lain, King Sui tidak tahu apakah itu karena kematian sesepuh atau konstitusi khusus tubuhnya sendiri tetapi kekuatan yang menyegel Phoenix Finger menghilang. King Sui bisa menggunakan Phoenix Finger lagi. Adik laki-laki sangat luar biasa, kata Yun Yijian dengan sedikit malu. Wanita ini juga sangat cantik dan memandang King Sui dengan aneh. Dia lebih kuat dari suaminya tetapi jauh lebih lemah dari King Sui. Sebelumnya, dia merasa bahwa dia tidak sebanding dengan pemuda ini, tetapi dia tidak mengira perbedaannya sebesar ini. Sekarang, perbedaannya sebanding dengan jarak beberapa tahun cahaya. Kamu luar biasa. Kamu membuatku khawatir selama ini, kata Yuan Shu dengan senyum ringan, dia mengatakan ini dengan mudah. Ye Huangguo hanya tersenyum tanpa mengatakan apapun. Tian Herenmo dan pasangan Yun tampaknya telah melihatnya tetapi tidak mengatakannya lagi. Mereka terus minum. King Sui telah mengeluarkan beberapa toples anggur ketika mereka duduk bersama, sekarang setelah pembantaian selesai, mereka bisa minum lagi. Yah, aku juga tidak tahu aku luar biasa ini, aku awalnya juga khawatir, kata King Sui sambil tersenyum pada Yuan Shu. Niat Yuan Shu jelas baginya, Ye Huangguo telah memberitahunya. Dia bisa dengan jelas merasakannya sekarang, tetapi dia telah memberitahu Yuan Shu, bahwa mereka berdua akan mengikuti arus takdir. Jika mereka ditakdirkan, semuanya akan jatuh pada tempatnya dan mereka akan berakhir bersama. Pembohong, tapi aku suka, kamu membawa kejutan bagi orang-orang. Apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Mari kita istirahat selama 2 hari lalu putuskan. Saya tidak yakin apa yang akan dilakukan Phoenix Dance. Mereka kehilangan seorang kustodian kiri. Penjaga kiri ini mungkin berasal dari klan yang kuat. Mungkin ada beberapa pengunjung yang datang untukku, kata King Sui sambil sedikit tidak berdaya. Klan biasanya membangun hubungan dengan menikahi klan lain, mempengaruhi satu bagian dari hubungan dapat memicu jaringan klan untuk bertindak. Dia tidak yakin apakah dia berada di atas kepalanya atau apakah pembantaian akan berlanjut. AST 1395 bendera surgawi 5 elemen kelas 4, bawa 1 orang, terjebak dalam dilema. King Sui tidak takut pada pembantaian, tetapi dia tidak ingin pembantaian lebih dari yang seharusnya. Dalam kehidupan sebelumnya, dia tertawa ketika dia mendengar bahwa seorang pria tidak bisa tidak mengikuti arus. Namun, inilah yang dia rasakan dalam situasi saat ini. Ada begitu banyak hal yang berada di luar kendalinya, dia juga tidak bisa bersembunyi dari hal-hal yang merepotkan ini. Satu-satunya jalan adalah yang ada di depannya. Itu adalah jalan gelap yang harus dia jalani sampai akhir. Yang terkuat di klan penjaga kiri adalah penjaga kiri. Dari klan penjaga kiri, mungkin tidak ada orang yang datang untuk membuat masalah tetapi organisasi Tari Phoenix mungkin tidak begitu baik, kata Yu Yijian barusan. Oh, jika itu masalahnya, kita tidak tahu apakah organisasi Tari Phoenix ingin terus bertarung. King Sui memandang Yun Yijian dan berkata sambil tersenyum. Phoenix dan sudah ada sejak lama, biasanya mereka tidak akan mengakui kekalahan dengan mudah. Lagi pula, saudara King Sui, kamu membuat organisasi Tari Phoenix menjadi sangat kesepian sampai tingkat itu. Selain usia saudara King, organisasi Tari Phoenix akan kesulitan untuk menyerah padamu. Yun Yijian berpikir sejenak sebelum berbicara dengan serius. King Sui berpikir sebentar dan setuju dengan pemikirannya. Dia tidak terkenal. Jika dia terkenal, jika dia telah memusnahkan beberapa kekuatan seperti organisasi Tari Phoenix, maka organisasi Tari Phoenix tidak akan mengatakan apa-apa tentang kematian penjaga kiri dan klan C. Jika diperlukan, King Sui tidak akan ragu untuk menggunakan Phoenix Dance Organization sebagai batu loncatan. Memusnahkan organisasi Tari Phoenix akan menyebabkan perubahan kekuatan yang drastis di benua tarian Phoenix. Banyak negara akan merdeka. Jika ada orang yang ingin mengendalikan benua Tari Phoenix, maka dia akan membutuhkan kekuatan untuk melakukannya. Tanpa sadar, lebih dari 2 jam telah berlalu. Pasangan Yun dan Tian Herenmo untuk sementara kembali ke kamar masing-masing. Yuan Shu, Ye Huangguo dan gadis muda itu bersama-sama, mereka hampir tampak seperti sebuah keluarga. King Jun dan King Sui sudah akrab, saat ini mereka hampir seperti duo ayah dan anak sungguhan. Jika gadis muda itu tidak memiliki masalah, dia akan tetap dekat dengan King Sui. King Sui tahu beberapa trik yang bisa membuatnya bahagia.
Selain itu, semua isyarat tangan diajarkan oleh King Sui, jadi komunikasinya dengan King Sui adalah yang terbaik. Ye Huanggu tidak memiliki tanda-tanda Kan sejauh ini, yang membuatnya merasa kesepian dan tertekan. King Sui, bagaimanapun, tidak merasakan hal yang sama. Apa yang mereka miliki adalah waktu sehingga melahirkan anak hanyalah masalah waktu. Selama masa ini, King Sui bisa dikatakan telah menggunakan semua esensinya pada Ye Huanggu. Setiap hari, dia akan membuatnya lelah sampai hampir pingsan. Demi seorang anak, dia bekerja sama dengan kemampuan terbaiknya. Selain itu, King Sui bisa merasakan kenikmatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, semakin mereka seperti ini, semakin dia kehilangan harapan. King Sui mencoba menghiburnya, mengatakan bahwa dia adalah seorang dokter dan bahwa tubuhnya tidak memiliki masalah. Hanya saja kesempatan untuk lebih kecil kemungkinannya dan akan membutuhkan lebih banyak waktu dan lebih banyak upaya untuk berhasil tetapi akan selalu ada peluang. Hal-hal ini tidak bisa terburu-buru. Ini adalah sedikit kelemahan untuk memiliki kekuatan yang tangguh, namun peluangnya tidak akan lebih rendah dari sebelumnya, jadi tidak perlu terburu-buru. Tunggu saja dengan sabar. Memasuki alam Valet Jade Immortal lagi, ketika King Sui memperbaiki dan melunakkan hartanya, dia tertawa karena bendera 5 elemen surgawi naik level. Begitu King Sui melihat kemampuan bendera surgawi 5 elemen, dia sangat senang. 5 elemen bendera surgawi, suami. Kelas 4 saat ini, dapat mengatur 3 lokasi dalam ruang 5 elemen, setiap lokasi dapat dikunjungi sebulan sekali. Itu masih 3 lokasi, yang tidak berubah. Lokasi pertama berada di benua tengah, yang kedua di benua Tari Phoenix dan yang ketiga di tengah benua Haohan. Kali ini nilainya naik 1 tapi posisi yang bisa diatur tetap 3, namun ada kemampuan yang didapat. Selain bendera surgawi 5 elemen suami dan istri yang ditransfer, mereka dapat membawa 1 orang lagi. Untuk membawa 1 orang, King Sui menjadi bersemangat, meskipun hanya 1 orang dalam sebulan. Itu berarti dia bisa membawa 12 orang setiap tahun, ke sana dan ke sini. Dia bisa bersatu kembali dengan keluarga, siapapun yang ingin dia temui, dia juga bisa membawanya kembali. King Sui bersemangat, bahkan gembira. Misalnya, jika Yuan Su ingin kembali, dia bisa membawanya kembali sekarang. Ini adalah kelas 4, semakin jauh di kelas, siapa yang tahu berapa banyak orang yang bisa dia bawa dan berapa banyak lokasi yang bisa diatur. Bahkan mungkin pengurangan durasi pendinginan. Setelah beberapa pemikiran, King Sui untuk sementara mengesampingkan idenya. Dia melanjutkan untuk memperbaiki dan melunakkan sisa hartanya, namun tidak satupun dari mereka yang berubah. King Sui bisa merasakan bahwa beberapa bidak berada di perbatasan naik level. Mungkin lain kali dia membuat mereka marah, mereka akan naik level, mungkin butuh bertahun-tahun sebelum mereka naik level. Tidak peduli apa, kali ini bisa dianggap sebagai terobosan besar. Tanpa berpikir terlalu jauh ke depan, keadaan bendera surgawi 5 elemen saat ini sudah dapat dianggap sebagai artefak surgawi kecil. Selama mereka memutuskan untuk menetap di sana di masa depan, dia bisa membawa keluarga itu. Dia akan mempertimbangkan situasinya terlebih dahulu, jika ada kebutuhan, maka dia akan membawa keluarga. Sekarang hatinya semakin tidak tenang. Dia merasa lebih aman jika keluarganya menetap di 5 benua untuk saat ini. Dia akan menunggu untuk saat ini, jika ada kesempatan, dia akan sementara membawa keluarganya ke benua Dancing Phoenix. Itu karena kecepatan kultivasi di sini lebih cepat daripada 5 benua mengingat faktor lingkungan. Dia pertama-tama akan menunggu situasi di benua Tari Phoenix stabil dan keberadaannya dikonfirmasi sebelum memikirkannya lebih jauh. Hari berlalu begitu damai. Organisasi Tari Phoenix tidak mengambil tindakan. Ada banyak kekuatan yang mengawasi perkembangan situasi saat ini. Awalnya, tidak ada yang percaya pada King Sui tetapi adegan dengan Helvire Phoenix yang marah membuat semua orang dalam ketegangan. Sekarang banyak yang percaya bahwa organisasi Tari Phoenix tidak dapat menahan pemuda ini. Keesokan harinya, Penatua Yun yang muncul. Setelah melihat King Sui, dia tersenyum pahit. Ini adalah pertama kalinya tetua yang arogan itu tampak sedikit malu saat melirik King Sui. Saya sebelumnya meremehkan kekuatan Phoenix Dance, ini adalah kecerobohan saya. Untungnya, kekuatan Tuan King sangat hebat. Saya akan mengakui kesalahan saya, jika Tuan memiliki kegunaan untuk Yun Yang, tolong beritahu saya tanpa ragu-ragu. Tidak peduli apa yang Anda minta dari saya akan menyetujuinya dan menyelesaikannya dengan kemampuan terbaik saya. Petik 2. Orang tua, kamu tidak harus terlalu sopan. Ayo, duduk, aku sebenarnya punya sesuatu yang aku tidak tahu harus berbuat apa. King Sui tersenyum ketika dia memberi isyarat agar lelaki tua itu duduk. Yang lain juga ada di sini,
namun King Jun memiliki pelayan khusus yang menjaganya. Oh, biarkan aku mendengarnya. Penatua lebih sopan dari sebelumnya. Namun, sebelum dia memandang King Sui sebagai anggota generasi muda, saat ini kebalikannya. Di dunia seniman bela diri, yang kuat dihormati. Saya tidak yakin apa rencana Phoenix Dance, saya awalnya berpikir mereka akan mencari saya segera, kata King Sui langsung kepada yang lebih tua. Sekarang setelah semuanya mencapai titik ini, Phoenix Dance tidak akan menghasut dan melangkah lebih dulu. Atau untuk lebih jelasnya, dalam jangka pendek, mereka tidak akan mengambil langkah awal ini. Mereka lebih suka Tuan mengambil tindakan terlebih dahulu, ketika saatnya tiba dan mereka tidak dapat bertahan, mereka setidaknya dapat mencoba mencari cara lain, kata tetua setelah banyak berpikir. Phoenix Dance harus hati-hati merencanakan langkah mereka selanjutnya karena kekuatan menakutkan King Sui, jika tidak mereka bisa dimusnahkan. Jika mereka menderita kerugian dengan enggan, maka nama organisasi Tari Phoenix sebagai kekuatan terkuat di benua tarian Phoenix akan melemah. Telah melakukan sesuatu yang salah dan masih ingin berpura-pura menjadi orang baik. Setelah mendengar kata-kata tetua, King Sui berpikir bahwa organisasi Tari Phoenix adalah yang terburuk. Ketika saatnya tiba untuk membuat keputusan, namun mereka ragu-ragu, mereka hanya akan terseret oleh kelambanan mereka. Jika organisasi Tari Phoenix bersedia menderita penghinaan dengan mengakui kesalahan mereka dan meminta maaf, King Sui benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tentu saja, jika dia benar-benar ingin melakukannya, dia bisa, tetapi dia tidak memiliki dasar moral untuk melakukannya. Masalahnya adalah, organisasi Tari Phoenix tidak yakin apakah mereka bisa mengalahkan King Sui dan binatang buasnya. Mereka juga takut King Sui akan lari. Begitu mereka memulai pertarungan, tidak ada jalan untuk kembali. Karena itu, mereka tidak mau mengambil tindakan terlebih dahulu. Mereka lebih suka King Sui memaksa mereka untuk mengambil tindakan, kemudian menggunakan kesempatan itu untuk membunuh King Sui. Jika mereka tidak berhasil, mungkin juga ada cara lain untuk menyelamatkan situasi. Akankah King Sui memaksa mereka untuk mengambil tindakan? Ya, wajah King Sui memiliki senyum putus asa. Jika mereka ingin dia memaksa tangan mereka, maka dia bisa menuruti keinginan mereka. Namun, dia tidak akan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Orang tua, jika organisasi Tari Phoenix dimusnahkan, apa yang akan terjadi dengan benua Tari Phoenix? King Sui bertanya dengan hipotetis. Penatua itu tertegun dan berpikir sejenak, akan ada kekuatan yang akan mewarisi semua milik organisasi Tari Phoenix. Di permukaan tidak ada yang akan berubah tetapi kekuatan yang mewarisi semua properti Phoenix Dance Organization perlu menunjukkan kekuatan mereka. Misalnya, siapapun yang memusnahkan Phoenix Dance Organization pasti akan mengklaim untuk mengambil alih semua milik Phoenix Dance Organization. King Sui memikirkannya dan setuju dengan logikanya. Jika dia memusnahkan Phoenix Dance Organization, apakah dia perlu mengambil alih semuanya? Dia bukan bagian dari organisasi manapun. Akademi Rahasia Gunung Putuo Laut Selatan dan Surga tidak memenuhi syarat. Meskipun organisasi yang disebutkan tidak dapat mengambil alih, King Sui berpikir bahwa jika ada orang yang ingin mengambil alih, mereka setidaknya akan menghubunginya terlebih dahulu. Jika dia tidak setuju, maka mereka akhirnya akan melawannya. Kecuali, mereka cukup percaya diri untuk bisa mengalahkannya. Berpikir sampai titik ini, King Sui mengira dia telah mendahului dirinya sendiri. Dia harus fokus pada bagaimana menangani pembantaian antara dia dan organisasi Tari Phoenix terlebih dahulu. Dia bisa melakukan perjalanan ke sarang organisasi Tari Phoenix dan mengakhiri segalanya untuk selamanya. King Sui tidak tahu seberapa besar organisasi Tari Phoenix. Mereka adalah eksistensi terkuat di permukaan Phoenix dan kontinen tetapi mereka terdiri dari banyak kekuatan besar dan klan yang digabungkan. Biasanya satu klan hanya memiliki satu hingga beberapa orang yang masuk ke dalam organisasi tetapi mewakili seluruh entry klan. Klan C hanya memiliki 2 atau 3 orang yang masuk tetapi seluruh klan C bisa dikatakan sebagai bagian dari organisasi Tari Phoenix. Secara keseluruhan, sesepuh dan penjaga organisasi Tari Phoenix ditambah anggota yang dimilikinya tidak mencakup banyak orang. Namun, setiap orang didukung oleh banyak orang, mirip dengan klan C. Mereka hanya memiliki 2 atau 3 orang di dalam organisasi tetapi seluruh klan C dan lusinan seniman bela diri dewa palsu semuanya milik Phoenix Dance. King Sui telah bertemu dengan penjaga kiri, jika dia naik ke atas, itu akan menjadi wakil kepala dan kepala. Mungkin juga ada beberapa monster tua yang tangguh, sehingga pikiran King Sui tidak optimis. Pihak oposisi tidak bergerak karena mereka memiliki banyak kerugian, sedangkan King Sui tidak akan rugi apa-apa selain banyak keuntungan. King Sui masih sangat muda tetapi kekuatan yang dia tunjukkan hanya bisa berarti dia memiliki masa depan yang cerah.
Phoenix Dance tidak punya pilihan selain melangkah dengan hati-hati. Jika mereka tidak membunuh King Sui dan membiarkannya kabur, maka hanya kematian yang menunggu mereka. Inilah alasan mengapa mereka belum mengambil tindakan. Jika tidak, dengan kekuatan organisasi Tari Phoenix, mereka dapat dengan mudah membantai King Sui. Hal utama adalah tidak membiarkannya melarikan diri. Saya merasa bahwa Tuan harus menghentikan sementara tembakan terhadap organisasi Tari Phoenix daripada mempertaruhkan hidup Anda, kata sesepuh tiba-tiba. King Sui masih menganalisis apakah tidak akan pergi tetapi karena tetua memberinya nasihat, King Sui tertawa dan bertanya, "Orang tua, tolong panggil aku King Sui. Bisakah Anda memberitahu saya mengapa saya tidak pergi?" Fondasi Phoenix Dance sudah mengakar. King Sui, kekuatanmu luar biasa, binatang buasmu kuat, namun fondasinya kaya dengan bakat. Saya dapat yakin bahwa jika Anda bergegas sekarang tidak akan ada manfaatnya, sebaliknya jika Anda tetap diam, Anda akan berakhir di atas angin. Penatua berpikir sejenak sebelum mengucapkan kata-kata itu. AST 1396 Batu Buddha Suci Agung ditingkatkan, 2 seniman bela diri tertinggi. King Sui tidak yakin apakah itu hanya kebetulan bahwa sesepuh melihat melalui pikirannya, tetapi dia memukul paku di kepala dengan apa yang dipikirkan King Sui. Awalnya, itu hanya sebuah ide tetapi setelah apa yang dikatakan tetua, dia merasa itu bukan hanya ide lagi, dia harus mengikuti dan tidak bergerak. Dengan cara ini dia akan membuat lawan waspada dengan tindakannya, semakin lama mereka semakin baik untuknya. Orang tua, apa yang kamu katakan sangat masuk akal. Mari kita tunggu dan lihat, kata King Sui sambil tertawa. Penatua memandang King Sui, dengan mata membawa penghargaan. Dia kemudian melanjutkan mengulangi niat baik Cloud Flutter dan pergi dengan pasangan Yun Yijian. King Sui tidak membutuhkan perlindungan mereka, ketika sesepuh memikirkan hal ini dia hanya bisa tertawa. Adik laki-laki, sementara itu, aku tidak bisa membantumu. Biarkan saya kembali ke Sekte Bela Diri untuk sementara waktu, Tianhe Renmo memberitahu King Sui sambil tersenyum. King Sui tertegun sejenak, dia tahu bahwa mereka memiliki urusan mereka sendiri untuk diurus. Dengan kemampuannya saat ini, dia bisa melawan Yelang Wuji tanpa masalah. Selain itu, klan Yelang tidak akan mengeroyok Tianhe Renmo ketika dia sendirian. Lagi pula mereka mengetahui hubungannya dengan Tianhe Renmo, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan di depan itu. Kalau begitu, biarlah, saudaraku harap berhati-hati. Jika ada yang muncul, tolong beritahu saya, kata King Sui sambil tertawa. Imperial Cuisine Hall kembali beroperasi normal. Namun, aula masakan kekaisaran saat ini tidak seperti ketika dia pertama kali tiba. Sebelumnya, klan aristokrat bahkan tidak memperhatikan aula masakan kekaisaran. Sekarang mereka tidak sabar untuk menjalin hubungan baik dengan mereka. Satu hal yang membuat King Sui bahagia, adalah bahwa selama pemurnian harta, Batu Buddha Suci Agung telah meningkat nilainya. Batu Buddha Suci yang Agung. Kelas 1. Dapat disempurnakan dengan energi murni. Ada batasan berapa kali itu bisa disempurnakan setiap hari. Efek, dapat direndam dalam air. Semakin lama dibenamkan, semakin banyak kekuatan spiritual yang terkandung di dalam air. Selanjutnya, kekuatan roh tidak akan bubar. Untuk kadar tertentu, itu hanya dapat mempengaruhi jumlah air tertentu. Air yang berada di bawah pengaruh Batu Buddha Suci Agung dapat digunakan dalam banyak cara seperti minum, irigasi, memelihara hewan. Tidak dapat mengenali pemilik. Dapat ditingkatkan. Dia telah menerima Batu Buddha Suci Agung sebelumnya di benua Oshe Barat. Meskipun dia telah menggunakannya terus-menerus, karena tidak memiliki nilai apapun, area efeknya sangat kecil. Dia tidak mengira bahwa setelah sekian lama akhirnya akan menembus ke kelas 1. Meskipun itu adalah kelas 1, mengingat benda suci adalah jenis benda yang sulit untuk ditembus di awal, terobosan setelahnya akan jauh lebih mudah. Ini membuat King Sui sangat senang. Menerobos satu tingkat berarti efeknya akan lebih kuat dari sebelumnya. Grade 1, tidak hanya sesederhana memiliki satu lebih dari 0. Bedanya seperti tidak punya istri, lalu menikah dengan istri yang baik. Perbedaan itu selebar langit ke bumi. Itu juga menggambarkan kesenjangan antara Batu Buddha Suci kelas 0 dan kelas 1. Ini bagus. Sekarang dia bisa menggunakan air rendaman Batu Buddha Suci Agung untuk menyirami tanaman herbalnya. Dia juga bisa menggunakannya untuk memurnikan obat-obatan dan sebagainya, bahkan jika itu hanya kelas 1, itu memiliki kegunaan yang memuaskan. Tentu saja, efeknya tidak sebagus batu tingkat tinggi, tetapi dia mengerti apa artinya puas dengan apa yang dia miliki. Jika tidak, pola pikirnya akan terjebak pada kenyataan bahwa kelas 1 tidak dapat dibandingkan dengan efek kelas 2 atau kelas 3. Saat ini, yang dia butuhkan adalah memanfaatkan Batu Buddha Suci Agung saat ini dengan baik.
Gajah naga sisik emas adalah dirinya yang normal. Laba-laba naga iblis berkepala 7 dan binatang petir semuanya berada pada kondisi puncaknya, mereka akan menerobos. Namun, itu juga normal jika butuh 8 hingga 10 tahun sebelum mereka menerobos. The Hellfire Phoenix beristirahat di pohon parasol Cina raksasa. Karena baru-baru ini menerobos, kekuatannya belum stabil. Selama berikutnya sementara kekuatan Hellfire Phoenix perlahan-lahan akan stabil, garis keturunan Phoenix-nya juga akan menyala menyebabkan peningkatan kekuatan dan kecakapan pertempuran yang signifikan. Jika tidak ada pertempuran, King Sui akan membiarkan Hellfire Phoenix berkultivasi di dalam alam Valet Jade Immortal. Itu baru saja berevolusi menjadi Hellfire Phoenix, ada warisan yang perlu dipahami, diserap, dan dicerna. King Sui merindukan gajah naga sisik emas untuk menerobos. Begitu berhasil menerobos, dia merasa dia benar-benar bisa melepaskan kemampuannya. Meskipun dia bisa memamerkan kekuatannya sekarang, dia sudah menunggu begitu lama, dia tidak keberatan menunggu sedikit lebih lama. 3 hari berlalu dengan cepat, namun Phoenix Dance Organization tidak bergerak. King Sui juga tidak bergerak. Fokusnya adalah merawat Imperial Cuisine Hall. 3 hari ini, dia telah mengeluarkan beberapa kartu pengunjung. Namun, ada banyak aturan yang melekat pada mereka. Misalnya, setiap tahun dia hanya akan merawat mereka sekali. Apakah mereka akan pulih sepenuhnya atau tidak, itu akan menghabiskan kuota tahun itu. Banyak orang yang memiliki kartu pengunjung akan menghargai kesempatan setahun sekali ini. Mereka tidak akan menggunakannya untuk memajukan kultivasi mereka tetapi menggunakannya ketika hidup mereka dipertaruhkan. Seniman bela diri tidak pernah kekurangan cedera kritis dan tidak dapat diobati, penyakit kronis, DEL. King Sui telah memperingatkan mereka sebelumnya, jika mereka tidak menghargai kesempatan ini, dia tidak keberatan membiarkan mereka mati. Tetapi jika 2 orang muncul pada saat yang sama, dia tidak keberatan mengulurkan tangannya untuk membantu keduanya. Sebagian besar akan didasarkan pada situasi dan orang. Seiring berjalannya waktu, pengaruh King Sui meningkat secara signifikan. Namanya sebagai dokter ajaib semakin berkembang. Tidak lama setelah dia membuka toko, King Sui, yang berada di lantai paling atas, merasakan 2 aura yang tangguh. Dia berpikir dalam benaknya, mungkin organisasi Tarif Phoenix akhirnya bergerak. Namun, King Sui dengan cepat menepis pikirannya. Dari kedua aura itu, dia merasa salah satunya tiba-tiba menghilang. Dalam pengertian spiritualnya, kedua matahari kecil ini terasa seterang api kehidupan. Bagaimana tangguh? King Sui melihat apa yang tampak seperti senja, seperti matahari terbenam. Rentang hidupnya akan segera berakhir. Ini adalah tanda ketika rentang hidup akan segera berakhir. Itulah mengapa King Sui mengira keduanya ada di sini mencari bantuan medis. Dari faksi atau kekuatan mana kedua orang kuat ini berasal? Membawa suasana hati yang rumit, King Sui langsung keluar. 2 penatua, apakah kamu butuh bantuan? Pelayan pria di dekat pintu berkata sambil tersenyum. Kedua tetua berpakaian buruk tetapi pakaian mereka sangat bersih. Pakaian polos mereka bahkan tidak layak dipakai untuk warga sipil biasa. Mereka memberikan penampilan 2 orang tua biasa. Ada rumor bahwa ada dokter ajaib di sini, kebetulan kami juga sangat membutuhkan dokter sekarang. 2 tetua, apakah Anda memiliki kartu pengunjung? Jika tidak, Anda harus menunggu waktu masuk, yang 3 hari lagi. Pelayan pria itu berkata dengan sopan. Kartu pengunjung. Kakak kedua, ayo pergi, sepertinya tempat ini penipu. Penatua yang berbicara memiliki suara yang sudah tua, nadanya suram, tidak membawa pikiran lain. Kakak, tidak peduli apa rumor yang mengatakan bahwa tempat ini sangat bagus. Mari kita coba. Anda mendengarnya? Dokter ajaib di sini juga menyediakan pemeriksaan langsung gratis. Dia bahkan menyembuhkan banyak penyakit mematikan. Kartu pengunjung bukan untuk memandang rendah orang miskin, karena walk-in gratis tidak memungkinkan orang kaya untuk berpartisipasi. Jika mereka mengetahui orang kaya berpartisipasi, mereka tidak akan memperlakukan mereka lagi. Ketika orang kaya perlu diperlakukan, mereka harus membayar harga yang sangat tinggi. Namun, orang miskin tidak bisa selalu menunggu perawatan berjalan gratis. Bagaimana jika mereka tidak bisa menunggu? Biasanya yang sudah tidak sabar segera ditangani. Para tetua silakan masuk. Petik 2. Pada saat ini, King Sui berjalan keluar sambil tersenyum saat dia berbicara. Dokter ajaib King. Pelayan laki-laki itu buru-buru berkata. King Sui melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar dia melakukan hal lain. Dokter ajaib, di usia yang begitu muda. Penatua yang lebih tua memandang King Sui dengan tidak percaya. Mereka sebenarnya telah mendengar tentang tabib ajaib King sebagai seorang pemuda, tetapi mereka mengira dia setengah baya. Tidak pernah dalam pikiran mereka mengira dia semuda ini.
Tidak perlu dipertanyakan, masa hidupmu akan segera berakhir, itu bisa diobati. King Sui tertawa dan menuntun mereka ke atas. Kedua tetua tercengang lagi, mereka menatap King Sui dengan tak percaya tetapi terus mengikutinya ke atas. Di tengah jalan, Yuan Shu muncul. Saudari Su, Anda harus mengikuti dan memeriksa gejalanya. Di masa depan, Anda perlu berpartisipasi dalam perawatan seperti ini, hanya mereka yang dapat memperpanjang rentang hidup yang dianggap sebagai dokter yang kuat. Petik 2. Kamu benar-benar dapat memperpanjang masa hidup. Penatua itu tidak percaya, jika itu hanya sedikit perpanjangan masa hidup, akan ada banyak cara, tetapi dia skeptis apakah dokter ajaib muda ini memperlakukannya sebagai orang normal. Ini adalah pertama kalinya dia menempatkan dirinya dalam situasi yang rentang hidupnya diperpanjang seperti ini. Dalam situasinya, dia sudah mencari banyak dokter dan alkemis. Selain itu, dia paling memahami situasinya sendiri, jadi dia memutuskan tidak perlu mencari bantuan lagi. Namun, dia tidak bisa meyakinkan saudaranya sebaliknya, saat ini mereka berpegang pada sepotong harapan untuk menemukan dia cara untuk bertahan hidup lebih lama. Tiba-tiba si penatua melihat bahwa dokter ajaib muda ini memiliki kekuatan dan kemampuan seperti itu. Orang tua, biarkan aku mendiagnosis denyut nadimu. Setelah tetua menenangkan diri, dia mengulurkan tangannya ke arah King Sui. Mendiagnosis denyut nadinya hanyalah formalitas, King Sui sebenarnya tidak membutuhkannya. Namun, King Sui memutuskan untuk melakukannya dengan harapan merasakan hal yang sama dengan teknik penglihatan surgawi. Dia ingin mengajarkan perasaan diagnosis denyut nadi kepada Yuan Shu. Meridian Knocking Soul Pulling sangat kuat, yang digunakan King Sui adalah untuk menentukan apakah dia dapat sepenuhnya memahami situasi di dalam tubuh tetua dengan Meridian Knocking Soul Pulling. Ketika seorang ahli berada di tempat kejadian, mereka akan dapat membedakan apakah orang tersebut memiliki pengetahuan. Penatua merasa bahwa dokter ajaib muda ini luar biasa, tetapi dia tidak percaya dia bisa memperpanjang rentang hidupnya. Dia hanya ingin saudaranya menghentikan masalah ini. Penatua, jika saya memperlakukan Anda sekarang, apakah Anda memiliki keberatan? King Sui mengeluarkan sekotak jarum emas. Tidak ada. Penatua lainnya mengangguk. Saudari Su, Anda harus membantu saya. Saya akan melakukan akupuntur di depan dan Anda bisa melakukannya di belakang. Sama seperti cara Anda melakukan akupuntur secara normal. King Sui tertawa dan memberikan Yuan Shu sekotak jarum emas. Penatua sangat tenang tetapi penatua lainnya di samping panik. Berhenti. Aku entah bagaimana merasa ada yang salah di sini, kamu tidak akan menggunakan kakakku sebagai kelinci percobaan untuk gadis itu kan? Ini adalah pertama kalinya dia membantu memperpanjang masa hidup, yang lebih tua tolong jangan terlalu bersemangat. King Sui tertawa dan memulai akupuntur. Yuan Shu berada di belakang penatua dan juga memulai akupuntur. Penatua bertelanjang dada, tubuhnya kurus, penatua lainnya ingin menghentikan prosesnya. Kakak kedua, kamu harus mempercayai dokter, kata sesepuh dengan tenang sambil memejamkan mata. Penatua lainnya menggigit bibirnya, lalu berhenti. Dia membawa ekspresi khawatir di wajahnya. Kamu tidak perlu khawatir, karena rentang hidup kakak laki-lakimu akan segera berakhir bagaimanapun juga. Jika ada kecelakaan tidak akan ada kerugian tetapi jika rentang hidupnya meningkat, maka kamu untung. Tidakkah menurutmu begitu? King Sui berkata dengan tenang. Dokter ajaib ada benarnya, sesepuh dengan mata tertutup berkata dengan gembira. Petik 2, petik 2. Penatua di samping tetap diam. Akupuntur 5 elemen, pemeliharaan konstitusi, penguatan tubuh 9 yang emas, ketika cairan amis yang tajam mulai menetes, tetua yang menunggu di samping memegang mangkuk untuk menampung cairan yang menetes. Mereka berhenti ketika setengah mangkuk terisi. Penatua pergi untuk membersihkan mangkuk sendiri. King Sui menaburkan bedak beraroma harum di ruangan itu, lalu membuka jendela. Ruangan itu langsung dipenuhi dengan bau manis. Kakak, bagaimana perasaanmu? Penatua yang telah kembali bertanya dengan penuh semangat. King Sui tidak mengatakan apa-apa, dia sudah tahu tidak perlu ada yang dikatakan. Kedua tetua ini memiliki kekuatan yang menakutkan. King Sui bermaksud menyembuhkan mereka, mengumpulkan karma baik. Pada saat yang sama, dia ingin mengirim 2 seniman bela diri yang tangguh, terutama karena mereka adalah monster tua. Jika mereka memiliki obsesi aneh dan memutuskan untuk melawan King Sui, maka itu akan menjadi berantakan. AST 1397 2 Super, Penjaga, Golden Fragrance Jade Fruit. Meskipun Penatua bertanya, dia sudah bisa merasakan perubahan di tubuhnya. Dia hanya mencoba memastikannya. Mengetahui bahwa kedua tetua ini adalah saudara kandung yang telah hidup lebih dari 1000 tahun, ikatan keluarga mereka akan mengakar kuat.
Kali ini tetua yang mendekati akhir masa hidupnya sudah putus asa, jika bukan karena saudaranya, dia tidak akan pernah menemukan King Sui untuk merawatnya. Peluang biasanya datang kepada mereka yang meluangkan waktu dan tenaga. Tetua yang pendiam akhirnya menenangkan diri sebelum menghela nafas. Dokter ajaib, Anda sepenuhnya layak menyandang gelar dokter ajaib. Seandainya saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan percaya. Kakak, bagaimana? Penatua tidak bisa tidak bertanya lagi. Memperpanjang rentang hidup saya hingga 800 tahun, ini luar biasa. Penatua berbicara seolah-olah dia linglung, ini tidak terbayangkan. Haha, ini bagus. Kakak laki-laki, kami tidak memiliki keluarga, kami juga tidak memiliki uang atau harta benda, bagaimana kami bisa membalas budi kepada dokter ajaib? Penatua yang lebih muda berpikir sebentar sebelum bertanya kepada penatua yang lebih tua. Benar, tulang-tulang tua ini masih memiliki beberapa kekuatan yang tersisa di dalamnya. Setelah melakukan perjalanan begitu lama, tidak ada tempat untuk pulang lagi. Bagaimana kalau kita tinggal dan bekerja untuk dokter ajaib? Apapun akan dilakukan selama kita diberi makan, kata tetua sambil menatap langsung ke King Sui. Kedua bersaudara itu memiliki sentimen yang sama, mereka tidak perlu membahas ini. King Sui tercengang, dia awalnya berencana untuk mengirim kedua tetua pergi dengan cepat. Dia tidak mengira mereka ingin tinggal dan bekerja untuknya. Tiba-tiba, King Sui berpikir bahwa mereka akan menjadi penjaga terbaik. Yuan Shu tidak tahu kekuatan sebenarnya dari kedua tetua. King Sui melihat kedua tetua menatapnya, dia tersenyum, apakah kamu yakin ini rencanamu? Saya telah membuat marah banyak orang, mereka semua ingin membunuh saya. Oh, jika itu masalahnya maka kita harus tetap di sini. Tidak peduli siapa mereka, dengan kita di sini, tidak ada yang bisa menyentuh dokter ajaib muda. Salah satu saudara berkata dengan tekad, bahkan sedikit marah. Kalau begitu ayo pergi, aku akan membawa kalian ke tempat kalian akan tinggal. Saya tidak yakin, apakah Anda dua orang tua memiliki hal-hal yang Anda sukai. Misalnya, anggur, teh, atau yang lainnya. King Sui bertanya sambil berjalan. Anggur dan teh keduanya baik-baik saja, tetapi kami terutama suka makan, kata tetua sambil tertawa. Jika kedua tetua ingin tinggal, tolong perlakukan ini seperti rumahmu. Saya mungkin akan pergi untuk beberapa waktu di masa depan tetapi khawatir meninggalkan tempat ini sendirian. King Sui membawa para tetua ke atas. Jangan khawatir, dengan kami berdua di sini, keamanan tempat ini terjamin, kata tetua itu dengan percaya diri. Dokter muda ajaib, Anda tidak perlu khawatir, kami berdua kentut tua tidak ada lagi yang harus dilakukan, kami juga tidak memiliki keluarga. Anda menyelamatkan kakak laki-laki, kami akan memperlakukan Anda sebagai anggota keluarga terdekat kami. Teman dan keluarga Anda adalah teman dan keluarga kami. Sikap tetua yang lebih muda jelas seperti siang hari. King Sui menghilangkan kekhawatirannya. Dia tidak berpikir dia akan menerima manfaat seperti itu hari ini. Seorang dokter, kemampuan seorang dokter yang tangguh tidak bisa diremehkan. Tak lama kemudian, mereka sudah berada di lantai paling atas, ada beberapa ruangan yang kosong. Kamar-kamar di sini bisa dikatakan sebagai rumah individu. Tetua, lihat apakah lokasi ini cocok. King Sui berkata sambil tersenyum. Sangat menyenangkan, kami belum pernah tinggal di rumah seperti ini selama bertahun-tahun. Kami tidak keberatan, tempat manapun yang memungkinkan kami tinggal akan bagus, kata sesepuh sebagai tanggapan sambil tertawa. Hal-hal lain dari Imperial Cuisine Hall aku tidak bisa mengatakannya tetapi makanannya pasti akan memuaskan kedua tetua. Dua kamar di seberang aula ini akan menjadi tempat kalian berdua akan tinggal mulai sekarang. Petik 2. Setelah King Sui mengucapkan beberapa kata perpisahan dan kemudian meninggalkan yang lebih tua untuk pulih. Kedua tetua mungkin memiliki banyak hal untuk dibicarakan, jadi dia tidak ingin mengganggu mereka lagi. Sekarang dia memiliki dua penjaga super, dia tidak perlu khawatir lagi di benua Dancing Phoenix. Dia merasa bahwa kedua tetua sudah muak dengan banyak hal dalam hidup, tetapi mereka menekankan pada hubungan dan bantuan keluarga, itu sebabnya kedua tetua membuat keputusan untuk tetap tinggal. Saat waktu makan, King Sui tidak hanya mengeluarkan beberapa toples anggur berkualitas, dia juga menyajikan roti giok, daging yang diasinkan dengan rempah-rempah yang berbeda, sup, sayuran, semuanya ditata di atas meja besar. Seluruh ruangan dipenuhi dengan aroma makanan yang membuat orang ngiler. Kedua tetua menatap kagum, wewangian yang mereka cium sebelumnya berasal dari sini. Namun, dampak mendalam dari melihat hidangan jauh lebih kuat sekarang, yang membuat hidangan tampak lebih harum. Anggur tentu saja sangat enak. Makanan ini membuat para tetua merasa bahwa mereka telah membuat keputusan yang benar untuk tetap tinggal. Setelah makan, King Sui meninggalkan sedikit anggur, teh,
rempah-rempah, dan barang-barang lainnya. Sudah ada orang berbeda yang ditugaskan untuk menjaga tempat ini, jadi satu-satunya tugas mereka adalah menjaga tempat ini tetap aman. Pekerjaan lain akan diurus. Organisasi Tari Phoenix tidak memiliki gerakan. King Sui merasa itu mungkin ada hubungannya dengan kedatangan kedua tetua. Intelijen gerakan Imperial Cuisine Hall semuanya diteruskan ke organisasi Tari Phoenix. Organisasi Tari Phoenix memiliki banyak seniman bela diri yang tangguh, mereka dapat mengetahuinya dengan cepat jika mereka melakukan penggalian. Desas-desus adalah tentang bagaimana organisasi Tari Phoenix takut pada seorang pemuda sampai-sampai mereka tidak berani menunjukkan wajah mereka, seperti kura-kura yang bersembunyi di cangkangnya. Selalu ada orang yang berpikir bahwa masalah ini terlalu kecil untuk merenggut nyawa mereka, tetapi setelah beberapa dari mereka menghilang secara misterius, banyak yang mengerti bahwa mereka tidak boleh menghina organisasi Tari Phoenix di depan umum lagi. Hal semacam ini, siapapun akan tahu bahwa organisasi Tari Phoenix yang melakukannya. Tetapi mengetahui tidak sama dengan memiliki bukti, apalagi banyak orang tidak bisa melawan organisasi Tari Phoenix. Kematian mereka akan sia-sia. Reputasi, tidak ada klan yang hanya akan meninggalkan reputasi yang baik. Banyak dari mereka telah melakukan hal-hal yang melampaui amodal. Beberapa dari generasi berikutnya akan menjadi hedonistik, banyak dari mereka akan dikelilingi oleh rumor buruk. Sementara itu cenderung hanya rumor, semakin lama rumor ini ada, semakin besar kemungkinan orang akan menganggapnya asli. Sifat dari hal-hal ini, orang tidak akan memeriksa apakah itu benar. Beberapa hal, orang mungkin atau mungkin tidak percaya. Tidak peduli betapa anehnya masalah itu, hal-hal yang diyakini orang akan menjadi kebenaran, sementara mungkin ada orang yang tidak mempercayainya. Ketika sampai pada rumor, King Sui tidak peduli juga tidak ingin mempertanyakannya. Dia tidak peduli dengan pandangan orang lain. Selain itu, identitasnya sebagai dokter akan memungkinkan dia untuk mendapatkan reputasi yang lebih positif. Pada catatan itu, ada lebih banyak orang yang berbicara hal-hal baik tentang dia karena ada lebih banyak orang yang miskin. Selain itu, beberapa klan teratas juga akan memuji King Sui karena mereka berguna untuknya. Kerumunan terbaik dan terbesar menari di telapak tangan King Sui, sehingga kebanyakan orang hanya mengatakan hal-hal baik tentang King Sui. 1 minggu kemudian, kedua tetua tiba di aula masakan kekaisaran, menyatakan bahwa mereka adalah wakil kepala organisasi Tari Phoenix. King Sui tidak memasang front apapun dan langsung mengundang mereka ke lantai 6. Kedua tetua keduanya adalah wakil kepala Phoenix Dance. Mereka mengenakan gaun ungu, dengan bordir burung phoenix yang hidup dan realistis. Kedua sesepuh memancarkan perasaan orang bijak, dengan rambut putih panjang, alis dan janggut. Mereka berdua memberikan perasaan yang benar, kuat dan abadi. Dua tetua, silakan duduk, mengapa kamu datang hari ini? King Sui berkata sambil tertawa. Mejanya kosong, dia tidak menyambut mereka dengan teh atau air. Kedua tetua itu tertawa pahit, hal-hal dari sebelumnya, mari kita hapus. King Sui telah memikirkan jawaban ini sebelumnya tetapi mendengarnya sekarang terdengar aneh. Yayasan Phoenix Dance masih harus kaya dengan bakat, dia tidak mengira mereka akan mengambil inisiatif untuk meminta gencatan senjata darinya. Jika saya mengatakan saya akan membatalkan masalah ini, apakah Anda percaya? Apakah Anda tidak takut bahwa saya akan menyerang organisasi Tari Phoenix di masa depan? Penatua memandang King Sui, saya tahu bahwa Anda memiliki pendapat yang pasti tetapi Anda juga orang yang menepati janji Anda, bahkan jika Anda menyerang Phoenix Dance di masa depan maka biarlah. Dia benar-benar tahu bagaimana memuji orang. King Sui memandang kedua tetua dan kemudian tertawa, kita dapat menghapus insiden sebelumnya tetapi saya berharap organisasi Tari Phoenix berhenti memprovokasi saya. Setiap orang akan memikirkan bisnis mereka sendiri. Apakah itu baik-baik saja denganmu? Saya bisa berjanji, anggota organisasi Tari Phoenix tidak akan memprovokasi Tuan. Ini adalah sesuatu yang disiapkan oleh organisasi Tari Phoenix, tolong perlakukan itu sebagai kompensasi untuk Tuan yang mengganggu. Petik 2. Salah satu tetua mengeluarkan sachet sutra interspatial dan menyerahkannya kepada King Sui. King Sui bahkan tidak melihatnya sebelum meletakkan sachet sutra interspatial. Dia percaya bahwa hadiah dari organisasi Tari Phoenix akan lebih baik daripada yang layak. Jika mereka tidak mau memberikan sesuatu yang berharga sebagai kompensasi, maka di masa depan dia bisa mengambil sebagian dari hidup mereka. Setelah kedua tetua pergi, King Sui melihat ke dalam sachet sutra interspatial. Tidak hanya ada beberapa hal pertama yang dilihatnya adalah bintang Black Moon. King Sui tertawa, ini barang bagus. Ketika dia berada di dinasti Divine Might, dia mendapatkan satu tetapi itu sedikit bengkok, itu telah digunakan untuk meningkatkan pedang biduk. Hal-hal ini sulit didapat,
dia tidak menyangka akan mendapatkan sepotong. Dia telah merenungkan sebelumnya apakah akan menggunakannya dengan pedang biduk atau sepatu bot 9 benua. Sekarang dia mendapat bagian lain, dia puas. Item yang tersisa adalah semua pelet dan herbal. King Sui juga akrab dengan herbal, yang membuatnya tertawa kegirangan. Bunga aromatik emas, bintang laut, biru 7 bintang, mata elang berbulu putih, bunga naga giok. Golden Fragrance Jade bisa disempurnakan. King Sui dapat dengan jelas mengingat resep dan efek alkimia Golden Fragrance Jade. Giok wangi emas. Resep alkimia, bunga aromatik emas, bintang laut, kristal iblis, pelet kecantikan, pelet revitalisasi kecil. Efek, secara substansial menyembuhkan dan mengisi kembali darah, mempertahankan awet muda dan mempercantik wajah. Ini adalah obat suci untuk penyembuhan tetapi sekarang King Sui tidak yakin tentang sifat aslinya, terutama karena itu juga memiliki efek mempercantik. Dengan pelet kecantikan sebagai bahannya, King Sui merasa bahwa itu mungkin memiliki efek yang lebih baik untuk mempertahankan masa muda daripada untuk menyembuhkan luka. Melihat waktu, dia langsung pergi ke alam Valet Jade Immortal dan memulai penyempurnaannya. Dia masih kekurangan pengalaman untuk pil pengembalian kehidupan. Dia awalnya mengira dia akan segera mendapatkannya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa pada tahap selanjutnya itu akan memakan waktu lebih lama. Butuh pengalaman yang tak terhitung jumlahnya yang harus dia kumpulkan perlahan. Resep King Sui yang muncul dari alkimia, pada dasarnya tidak bisa gagal. Kali ini sama, dengan cepat berhasil disempurnakan. Butuh waktu 1 hari, sehingga membuat King Sui merasa bahwa pelet giok wangi emas ini tidak ada yang benar-benar berharga. Begitu dia membukanya, ada 2 pelet. Melihat efeknya, King Sui hampir ngeri. Giok wangi emas. Efek, secara substansial menyembuhkan dan mengisi kembali darah, mempertahankan awet muda dan mempercantik wajah. Hanya yang pertama yang bisa digunakan untuk mempertahankan masa muda, yang berikutnya adalah untuk menyembuhkan luka. Bisa langsung ditanam, mau berbunga dan berbuah. Buahnya adalah Golden Fragrance Jade Fruit, efeknya sama dengan Golden Fragrance Jade. Sekarang, King Sui merasa ini tidak realistis. Untuk menanam pelet. Namun, hasilnya adalah buah giok wangi emas. Ini sebenarnya hasil yang cukup bagus. Apalagi saat bunga aromatik emas sulit ditemukan. Sekarang dia tidak perlu mencari lagi dan itu juga menghemat waktu pemurnian. Ini adalah hasil yang bagus. Mengingat bahwa dia berada dalam alam Valet Jade Immortal, waktu bukanlah masalah. Mulai sekarang, dia tidak akan takut bahwa dia akan kehabisan Golden Fragrance Jade. AST 1398 naik level 9 benua boots lagi, Ventriloquism. King Sui tidak memakannya. Item ini terutama digunakan untuk penyembuhan dan nutrisi kulit dan juga untuk mempertahankan penampilan awet muda. Dia tidak tertarik karena itu tidak akan meningkatkan kekuatannya. Efek anti penuaan akan bertahan selama 100 tahun. Hanya nilai ini saja yang tak ternilai harganya. Sementara King Sui mencoba untuk menilai nilai dari Golden Fragrance Jade ini, dia menganggap bahwa nilai dari efek anti penuaan seharusnya lebih berharga daripada efek penyembuhannya. Wanita bukan satu-satunya yang ingin mempertahankan penampilan awet muda mereka selamanya, itu sebenarnya sama untuk pria juga. Manusia tidak pernah bisa mengubah kulit mereka. Mereka akan selamanya menjadi makhluk visual. Bahkan seorang wanita yang secantik bunga akan senang tidur dengan seorang pria muda yang tegap. Bahkan jika seorang lelaki tua dengan rambut beruban bisa sama hebatnya diranjang, ada sesuatu yang masih kurang secara visual. Laki-laki benar-benar makhluk visual. Tidak peduli betapa cantiknya seorang wanita ketika dia masih muda, pada saat rambut mereka memutih dan kerutan menjadi dalam seperti ngarai sungai, minat pria pada dasarnya akan berkurang. Kecantikan adalah yang paling penting tetapi usia dapat dengan mudah diabaikan di dunia 9 benua karena budaya di sini benar-benar berbeda dari dunia sebelumnya. Tentu saja, King Sui berharap dia bisa mempertahankan masa mudanya untuk jangka waktu yang lebih lama juga. Namun, dia lebih percaya pada konstitusi ini. Dia memutuskan untuk menunggu sampai dia terluka sebelum dia menggunakannya. Mungkin ada banyak peluang seperti itu di masa depan. King Sui segera menanam 2 Golden Fragrance Jade kemudian pergi untuk melakukan tempering. Dia juga memurnikan beberapa harta sihir atau mengolahnya di antaranya. Ketika Golden Fragrance Jade hanya tersisa sedikit, dia berhenti dan mengeluarkan Black Moon Star. Dia sangat bersemangat setiap kali dia melihat item ini. Lagi pula, benda ini terlalu kuat. Itu mungkin bahkan bisa meningkatkan harta sihir itu dengan 1 ranah. King Sui bermaksud menaikkan level lampu pengumpulan roh. Jika itu berhasil menggandakan kekuatan Hellfire Phoenix, dia tidak keberatan menghabiskannya untuk menaikkan Spirit Gather Lamp. Tapi sekali lagi,
siapa yang bisa menjamin bahwa membesarkan satu alam bisa menggandakan kekuatan Helvire Phoenix? Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan kembali pilihannya, dia memutuskan untuk membelanjakannya untuk menaikkan level sepatu 9 benua. 9 langkah benua sudah cukup tangguh sekarang. Jika dia menaikkannya ke alam lain lagi, mungkin dia benar-benar bisa berjalan melintasi benua utama. Bendera surgawi 5 elemen hanya bisa bertindak sebagai jembatan antara beberapa benua. Seseorang masih membutuhkan 9 langkah benua setelah tiba di satu benua. Setiap benua terlalu luas. Waktu yang dibutuhkan binatang iblis biasa untuk melintasinya mungkin bisa membunuh seseorang. Bahkan binatang iblis yang kuat akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk melakukan perjalanan melintasi satu benua. Kecuali itu beberapa binatang iblis tertentu seperti kura-kura surgawi Raja Iblis yang tidak hanya memiliki teknik surgawi yang hebat di dalam air tetapi juga di langit. Selain itu, ada juga susunan teleportasi. Ini biasanya hanya dimiliki oleh klan yang memiliki sejarah yang sangat panjang. Array teleportasi saat ini dapat mengangkut jarak yang sangat baik tetapi sebagian besar teknik pembentukan teleportasi dua arah hanya dapat mengangkut pengguna dari suatu negara ke beberapa negara lain. Meski begitu, itu cukup tangguh. Jumlah kristal iblis yang dibutuhkan untuk setiap teleportasi melalui susunan teleportasi tidak terbayangkan. King Sui hanya mengalami array teleportasi kuno yang menakjubkan. Namun, tidak banyak orang yang bisa membuat susunan teleportasi saat ini. Yang digunakan sekarang semuanya diturunkan oleh leluhur. Tidak banyak yang memiliki susunan teleportasi, dan bahkan jika mereka memilikinya, mereka akan merahasiakannya. Sama seperti bagaimana Yuan Shu dengan ceroboh tiba di benua Dancing Phoenix, itu sebenarnya adalah susunan teleportasi yang sayangnya, hanya bekerja satu arah. Jika mungkin untuk membuat larik teleportasi dan menautkannya ke yang ada di rumahnya, maka itu akan menjadi larik teleportasi dua arah. Meskipun kelihatannya sangat mudah, sebenarnya itu adalah prestasi yang sangat sulit untuk dicapai. Terlepas dari ini, banyak teknik surgawi di antara para pembudidaya dewa palsu mirip dengan 9 langkah benua King Sui. Mereka hanya dapat digunakan sekali sehari dan tidak dapat digunakan selama pertempuran karena memerlukan beberapa waktu untuk persiapan. Karena itu, membuatnya sangat sulit digunakan saat bertarung. Meskipun beberapa napas waktu masih diperlukan setelah menggunakannya, itu tidak terputus. Seseorang tidak akan terluka jika terganggu, mereka hanya tidak akan dapat menggunakan teknik surgawi ini untuk sisa hari itu. Jumlah jarak teleportasi berbeda untuk setiap individu karena tergantung pada bakat bawaan seseorang dan bidang konstitusi. Saat kekuatan meningkat, tunggangan juga akan menjadi lebih kuat. Pada saat itu, meskipun seseorang tidak berdaya melawan jarak seperti sebelumnya, itu masih menjadi masalah. Setelah istirahat, King Sui mulai memperbaiki Black Moon Star dan Nine Continents Boots. Dia menambahkan air dari Great Secret Buddha Stone dan juga Divine Cast Stone, yang diberikan oleh orang tua dari Phoenix Dance Organization dan juga sepertinya berpasangan dengan Black Moon Star. 10 batu kes abadi juga ditambahkan. King Sui masih akan mengolah teknik 1000 palu dari waktu ke waktu dan juga seni menempa. Dia akan menghancurkan hal-hal yang dia tempa lalu memperbaikinya lagi sebelum dia menempa lagi. Dia tidak pernah mengendur dalam seni menempa karena dia masih berharap dia akan dapat membuat artefak surgawi suatu hari nanti. Proses penempaan tidak menarik, namun intens karena Black Moon Star akan menghilang jika penempaan gagal. Dia tidak terlalu khawatir tentang sepatu 9 benua karena tidak bisa dirusak. Kalau tidak, dia menganggap bahwa dia ingin mati jika kehilangan sepatu 9 benua setelah penempaan. Dia sudah sangat terbiasa dengan keberadaan Nine Continents Boots sehingga jika tiba-tiba menghilang dari hidupnya, dia mungkin akan depresi sampai mati. Untungnya dengan Divine Cast Stone, tingkat keberhasilannya meningkat pesat. Dia tidak tahu apakah merendamnya dalam air batu Buddha Suci Agung akan berkontribusi pada tingkat keberhasilan. Batu Buddha Suci Agung baru saja ditingkatkan oleh sebuah alam. Meskipun baru beberapa hari, waktu yang sangat lama telah benar-benar berlalu di alam Valet Jade Immortal. Jadi ada cukup banyak air yang terkumpul. King Sui memulai proses pemurnian setelah persiapan yang diperlukan selesai. Dia bahkan lebih bersemangat kali ini dibandingkan sebelumnya. Jika dia berhasil kali ini, maka dia bisa sangat meningkatkan kecepatan perjalanannya kemana-mana. Dia mungkin bisa menghemat waktu 1,5 tahun ketika mengunjungi negara Yehuang. Benua Phoenix menari terlalu luas. Bahkan jika sepatu 9 benua berhasil ditingkatkan, bepergian melintasi seluruh benua masih membutuhkan waktu sekitar setengah tahun. Suatu hari, 2 hari, konsentrasi King Sui sangat terfokus. Dia mengaktifkan teknik seni penempaan kuno ke puncaknya, dan memperluas indera spiritualnya secara maksimal.
Sambil mengendalikan api primordial, dia perlahan-lahan menggabungkan bintang bulan hitam menjadi sepatu 9 benua. Ding! 7 hari berlalu. Pada hari ketujuh, suara merdu terdengar. King Sui, yang telah benar-benar tegang selama ini, santai dalam sekejap. Tapi dia tidak langsung tertidur karena kelelahan. Sebaliknya, dia sangat gembira sekarang. Dia sangat ingin melihat kemampuan sepatu 9 benua saat ini dan memutuskan untuk beristirahat hanya setelah dia memeriksanya. Sepatu bot 9 benua, dimurnikan dari pecahan bintang dan binatang aneh di dunia 9 benua. Memiliki kemampuan misterius dan tak terduga. Kecepatan meningkat menjadi 6 kali lipat, mengurangi penipisan menjadi 1/6, sulit bahkan untuk dewa palsu awal untuk menimbulkan kerusakan, bahkan sedikit pun. Dilengkapi dengan teknik pertarungan 9 benua langkah. Sebelumnya, itu meningkatkan kecepatan dan penipisan dengan faktor 5. Tapi sekarang, kecepatan dan penipisan ditingkatkan dengan faktor 6. Tidak hanya itu, bahkan seorang pembudidaya dewa palsu awal tidak mungkin dapat menimbulkan kerusakan pada sepatu 9 benua. Nine Continent Steps, mengaktifkan Nine Continent Boots dan Nine Continent Steps memungkinkan pengguna untuk secara instan melakukan perjalanan 4 juta li dalam garis lurus. Saat ini di level ke-6, Realm of So Close Yet Worlds Apart, dapat digunakan 40 kali dalam sehari. Pengguna 9 langkah benua dapat secara bersamaan membawa serta semua makhluk hidup dalam radius 200 meter darinya, termasuk manusia, binatang iblis, dan lainnya. Prasyarat, tingkat Kaisar Bela Diri. King Sui tersenyum. Dengan ini, kecepatannya akan menerima dorongan besar lainnya. Meskipun hanya meningkat 1 kali lipat, 1 kali lipat ini tidak boleh diremehkan karena bisa meningkatkan kekuatan tempurnya dengan sangat signifikan. Kecepatan King Sui lebih cepat daripada orang-orang yang lebih kuat darinya dalam hal kekuatan. Perbedaan di antara mereka sangat besar hanya dengan bantuan Nine Continents Boots saja. Selain 9 langkah istana, bahkan jika dia tidak menggunakan teknik pertempuran apapun, membunuh kultivator dengan level yang sama secara instan akan semudah membalikkan tangannya. Kecepatan adalah kekuatan, hanya kecepatan yang tak terkalahkan. Ketika seseorang mencapai kecepatan, lawannya tidak akan memiliki kesempatan untuk menunjukkan kepadanya kekuatan mereka. Selain itu, jarak dan batas penggunaan 9 benua langkah telah meningkat 1 kali lipat. Dengan ini, mereka telah meningkat banyak dibandingkan sebelumnya. Pada saat ini, King Sui merasa hebat. Sepertinya bola balik di 1 benua bukan lagi masalah besar. Setelah memeriksa perubahan yang dialami sepatu 9 benua, King Sui segera pensiun untuk beristirahat. Setengah bulan berlalu dalam sekejap. Kedua lelaki tua itu mengawasi Imperial Cuisine Hall. Ini sangat meyakinkan King Sui. Hanya dalam waktu setengah bulan, keduanya sudah memiliki rasa memiliki di sini. King Jun sangat dekat dengan kedua lelaki tua itu, meskipun dia tidak bisa berbicara. Namun, salah satu orang tua memberi King Sui nasihat yang tiba-tiba mencerahkannya. Ketika gadis itu sedikit lebih tua, kamu bisa mengajarinya ventriloquism. Hal berbicara degen perut. Di dunia sebelumnya, ventriloquism tidak benar-benar berbicara dengan perut, tidak ada yang bisa berbicara dengan perut. Tapi sebaliknya, itu mengubah suara seseorang melalui pelatihan tertentu. Ketika orang normal berbicara, mereka pada dasarnya mengandalkan gerakan bibir, gigi, dan lidah mereka untuk menghasilkan suara. Namun, dalam ventriloquism, seseorang akan dapat bersuara dengan rahang atas dan bawahnya, atau bahkan bibir tertutup setelah dilatih. Namun, sangat mungkin untuk berbicara dengan perut di dunia 9 benua. Dia hanya tidak memikirkannya sebelumnya. Bahkan seorang kultivator kuat yang bisu masih bisa mengeluarkan suaranya, meskipun itu akan terdengar sedikit aneh. King Jun tidak memiliki pita suara. Selain itu, dia masih muda dan tidak berkultivasi. Dia perlu berkultivasi terlebih dahulu untuk melahirkan dantian dan mengolah origin ki sebelum dia bisa memaksa suaranya keluar dengan origin ki dengan membentuknya di perutnya. Ini bukan sesuatu yang baru di dunia ini. Itu bahkan mungkin untuk mengirimkan suara melalui 1000 li, belum lagi ventriloquism. King Sui bersukacita ketika dia memikirkan hal ini dan mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus kepada orang tua itu. King Sui, apakah kamu mengusir kami dengan bersikap sangat sopan? King Jun adalah putri Anda, bagi kami, dia seperti junior kami. Jika Anda akan bersikap sopan di sekitar kami akan menerimanya saat Anda mengusir kami. Orang tua itu tampaknya sangat marah. Tuan tua, ini salahku. Hanya saja kau seperti senior bagiku. Saya pasti tidak akan melakukannya lagi, kata King Sui sambil tersenyum. Orang tua itu tertawa. Tuan tua, saya perlu melakukan perjalanan lagi. Saya akan meninggalkan semuanya di sini dalam perawatan Anda. Petik 2.
Pergilah. Yakinlah, tidak ada yang akan terjadi di sini dengan saya di sekitar. Petik 2. King Sui ingin mampir ke rumah tetapi dengan dia pergi, Yuan Shu akan menjadi satu-satunya dokter yang tersisa di sini. Bahkan jika dia pergi, bendera surgawi 5 elemen telah naik ke level lain dan memungkinkan pengguna untuk membawa orang tambahan. Dia memang berniat membawa pulang Yuan Shu sekali. Tetapi pada akhirnya, dia memutuskan untuk mendiskusikannya dengan Yuan Shu terlebih dahulu setelah mempertimbangkannya. Ketika dia menemukan Yuan Shu, dia berada di tepi kolam, mengawasi ikan. Ikan-ikan tersebut berenang berpasangan dan sebagian besar berenang berkelompok. Tiba-tiba, King Sui menyadari betapa kesepiannya wanita ini. Tapi dia masih memiliki keyakinan sekarang. King Sui tidak yakin apakah keyakinannya akan kembali ke rumah. Dia hanya dekat dengan Ye Huangguo dan King Sui di sini tetapi King Sui tidak tahu sejauh mana mereka bisa mencapai. Seolah-olah dia merasakan kehadiran King Sui, dia berbicara tanpa menoleh. Apakah Anda mencari saya, Tuan King, atau ini hanya kebetulan? King Sui berjalan ke sisinya sambil menggosok hidungnya. Betapa sedihnya kamu terlihat. Apakah kamu rindu rumah? Yuan Shu merasakan hidungnya terbakar. Kau benar-benar jahat. Anda dapat mengatakan apapun kecuali ini. Saya sudah berhenti merindukan rumah dengan susah payah tetapi Anda hanya perlu menyebutkannya. Petik 2. Mata Yuan Shu yang indah dan berkilauan berlinang air mata yang mengancam akan jatuh kapan saja saat dia berbicara. Pada saat itu, dia tampak seperti bunga layu. Meskipun itu berlebihan, dia tampak sangat kurus sekarang. AST 1399 aku wanitamu, pulang dengan Yuan Shu, bersiap untuk pindah, rencana. King Sui tidak mengharapkan reaksi yang begitu besar dari Yuan Shu. Setelah berpikir sejenak, dia juga bisa memahami perasaan rindu rumah setelah begitu jauh dari rumah. Sejak dia pergi, dia tidak pernah lepas dari emosi seperti itu, terutama ketika dia dalam perjalanan pulang. Dia sangat berharap bahwa dia bisa tiba di tujuannya hanya dalam sekejap. Melihat wajahnya yang cantik dan layu, King Sui mengulurkan tangan untuk menghapus air matanya. Ketika dia baru setengah menyeka air matanya, Yuan Shu tiba-tiba melemparkan dirinya ke dalam pelukannya dan menangis terseduh-seduh. King Sui hanya dengan lembut menepuk punggungnya yang cantik tanpa sepatah kata pun. Dia telah menahan emosinya terlalu lama, ada baiknya dia membiarkan semuanya keluar jadi daripada menghiburnya, dia membiarkannya melampiaskan semua perasaannya. Yuan Shu tidak mengangkat kepalanya untuk waktu yang lama. Matanya merah dan bengkak, tapi dia tampak jauh lebih baik. Dia memeluk King Sui dan dengan suara yang sedikit malu, bertanya padanya, apakah aku terlihat sangat jelek sekarang? Tidak semuanya. Tapi sebaliknya, saya pikir Anda terlihat cukup lucu sekarang. Gadis kecil dengan hidung meler semuanya sangat menggemaskan dan cantik, King Sui tertawa. Aku tidak pilek, aku juga bukan gadis kecil, aku lebih tua darimu. Yuan Shu mendidih. Terlepas dari kata-katanya, dia merasa anehnya hangat di hatinya. Itu adalah perasaan yang aneh. Pria yang berdiri di hadapannya memiliki tempat yang sangat istimewa di hatinya. Dia sudah ada di sana sejak lama dan dia memiliki kepercayaan penuh padanya. Ketika seorang wanita memiliki kepercayaan penuh pada seorang pria, itu sendiri merupakan masalah. Apakah kamu merasa lebih baik? King Sui bertanya sambil tersenyum. Bagian depan bajunya sudah basah oleh air mata. Wajahnya yang berlinang air mata diwarnai merah. Untuk seorang wanita yang bisa menangis dalam pelukan seorang pria yang bukan anggota keluarga atau kekasih, bahkan jika mereka berteman, mereka bukanlah teman biasa. Saya baik-baik saja. Aku pasti terlihat seperti lelucon bagimu. Yuan Shu menjadi tenang tapi dia tidak melepaskan pelukan King Sui. Kamu pasti merasa sangat nyaman di pelukanku. King Sui menatap Yuan Shu sambil tersenyum. Lagi pula, wanita Anda tidak ada di sekitar Anda. Bukannya kamu akan kehilangan sepotong daging jika aku tetap seperti ini lebih lama lagi. Yuan Shu memberinya tatapan tajam. King Sui terkejut. Dia tidak menyangka Yuan Shu mengatakan sesuatu yang begitu berani. Dia mengulurkan tangan dan memeluknya. Ketika seorang wanita memelukmu, maka itu sebenarnya berarti banyak hal. Perasaan di antara mereka sebenarnya sudah agak rumit. Jadi King Sui berhenti berpikir berlebihan. Karena mereka telah terbuka satu sama lain, mereka seharusnya bersikap lebih alami di sekitar satu sama lain dan tidak perlu berpura-pura. Tubuh di lengannya lembut dan halus. Aroma samar di tubuhnya benar-benar menenangkan. Yuan Shu diam-diam menyandarkan kepalanya ke bahu King Sui dan menatap wajah tampan King Sui dari samping. Dia sedikit tersesat dalam pesona misterius yang dimiliki pria ini. Yuan Shu sedikit mengangkat kepalanya dan mencium pipi King Sui. Itu mengejutkan King Sui. Kelembutan yang dia rasakan di pipinya belum hilang.
Dia menatap wanita cantik yang wajahnya semerah matahari terbenam. King Sui bisa dengan jelas merasakan setiap detak jantungnya yang berpacu. Dia telah menundukkan kepalanya, tidak dapat melihat King Sui di matanya. King Sui cukup geli. Seorang wanita seperti dia yang tersipu malu adalah pemandangan yang sangat memikat. Dampaknya pada jiwa seseorang sangat kuat. King Sui tahu bahwa Yuan Shu benar-benar memiliki tekad yang besar dalam tindakannya. Dia menundukkan kepalanya dengan ringan untuk menekan dahinya ke arahnya dan mengangkat kepalanya yang cantik. Kedekatan di antara mereka cukup dekat sehingga hidung King Sui bisa menyentuh hidungnya yang lurus dan seperti batu giok. Bulu mata panjang Yuan Shu yang berkibar-kibar hampir bisa menggelitik mata King Sui. Dia sangat gugup, sepertinya ingin menutup matanya tetapi juga pada saat yang sama ingin tetap membukanya. King Sui perlahan mencondongkan tubuh ke depan untuk mencium bibirnya yang lembut dan manis, yang terasa seperti kelopak bunga. Dia mengisap bibirnya dengan lembut dengan gerakan yang sangat lambat. Saat bibir King Sui bersentuhan dengan bibirnya, Yuan Shu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil dan menutup matanya rapat-rapat. Tangannya tampaknya siap untuk mendorong King Sui menjauh tetapi malah berubah menjadi pelukan ketika mereka setengah jalan menuju ciuman. Itu benar-benar menunjukkan betapa bingungnya dia jauh di lubuk hatinya. Tangan yang King Sui membelai tangan Yuan Shu dengan perlahan meluncur ke bawah. Saat mereka mencapai bagian belakangnya yang bulat dan indah, bibir Yuan Shu tiba-tiba terbuka, membuat lidah King Sui segera menyerbu gua yang indah itu. King Sui tidak melepaskan bibir lembut yang sedikit membengkak itu sampai Yuan Shu terengah-engah karena ciuman itu. Yuan Shu segera menghindar, tidak berani melakukan kontak mata dengan King Sui. Apakah itu memuaskan? King Sui tertawa. HMP. Yuan Shu menamparkan King Sui dengan gusar. Kamu cukup bersemangat hari ini. Apakah karena Anda sudah memutuskan untuk menganggap saya sebagai tanggung jawab? King Sui terus menggodanya. Cukup King Sui. Bukankah Anda mengatakan untuk membiarkan alam mengambil jalannya? Aku menyukaimu tapi aku masih memiliki beberapa perasaan yang tak terlukiskan. Bisakah kita menunggu sedikit lebih lama? Jika saya akan menikah dalam hidup saya, itu pasti Anda. Petik 2. Kata-kata Yuan Shu sangat rumit. Selama ini, dia berulang kali mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia harus menjadi satu-satunya wanita bagi suaminya. Namun pria ini memiliki lebih dari seorang wanita, apakah dia akan melemparkan dirinya kepadanya seperti ngengat yang ditarik ke api? Tenang saja, aku tidak akan pernah memaksamu. Saya akan mendengarkan apapun yang Anda katakan, King Sui meyakinkannya sambil tersenyum. Apakah kamu marah? Yuan Shu menatapnya dan bertanya dengan hati-hati. King Sui segera menamparkan punggungnya yang gagah dengan tangannya yang tidak pernah pergi. Tamparan. Suara yang terdengar agak cabul. Wajah Yuan Shu langsung memerah dan tubuhnya yang cantik bergetar hebat. Erangan lembut yang dia keluarkan sangat Ternyata titik sensitifnya ada di sini dan butuh stimulasi yang lebih besar. Saudari Su, saya perlu berkunjung ke rumah hari ini, King Sui memberitahunya dengan lembut. Baiklah, hati-hati dalam perjalananmu, jawab Yuan Shu lembut. Apakah kamu ingin ikut? King Sui bertanya. Yuan Shu terkejut dan menatap King Sui dengan bingung. Dia tidak begitu mengerti apa yang King Sui coba katakan. Aku punya cara untuk membawamu kembali bersamaku. Kamu mau ikut? King Sui bertanya lagi padanya. Yuan Shu menatap King Sui dengan kaget. Betulkah? Bisakah aku benar-benar ikut? Tentu kamu bisa. Tidak hanya itu, jika Anda mau, saya dapat membawa Anda pulang hanya dalam 2 jam. King Sui tersenyum. Saya ingin kembali. Aku sudah menunggu hari ini. Yuan Shu menatap King Sui dengan antisipasi di matanya. Kalau begitu, ayo beritahu Sister Wu terlebih dahulu sebelum kita pergi. Apakah Sister Wu juga pergi? Aku hanya bisa membawa 1 orang bersamaku. King Sui menjawab sedikit tanpa berkata-kata. Aula masakan kekaisaran akan ditutup selama beberapa hari. Ketika King Sui dan Yuan Shu muncul di 5 benua, mereka menemukan diri mereka di benua tengah. Yuan Shu melihat sekeliling dengan takjub dan tidak percaya. Dia memegang tangan King Sui seperti gadis kecil yang sangat senang. Negara bintang 7 King Sui berhenti di perbatasan Seven Stars Country lalu memanggil Helvire Phoenix. Saudari Su, pulanglah dengan itu. Jika Anda ingin menemukan saya, naiklah dan ia akan menemukan jalan kembali kepada saya. Rumah saya juga saat ini di benua tengah, di kota angin adil. 5 hari, jika Anda masih pergi ke Dancing Phoenix Kontinen, temui saya dalam 5 hari, kata King Sui setelah berpikir sejenak. Apakah kamu masih menyalahkanku? Kamu menolak menginjakkan kaki ke Seven Stars Country karena kamu masih marah padaku. Ekspresi frustrasi melintas di mata Yuan Shu. Tidak, apakah saya sekecil itu? Baiklah, pergilah. King Sui tertawa.
Apa yang membuatmu memaafkanku? Aku sudah dalam keadaan ini. Tidak bisakah kamu menjadi pria yang lebih besar kali ini? Yuan Shu memeluk King Sui atas kemauannya sendiri dan mencium bibirnya. Gadis bodoh. Aku bukan pria picik. Selama itu bukan masalah keji, aku tidak akan menyimpan dendam. Wanita saya, Anda tidak perlu bertindak seperti ini. Saya suka wanita yang mengesankan dan sombong. King Sui tertawa dan mencubit hidungnya yang seperti batu giok. Kalau begitu, kamu berjanji. Jangan marah. Tunggu aku pasti akan menemukanmu. Aku wanitamu. Yuan Shu segera pergi ke Hellfire Phoenix setelah menyelesaikan kalimatnya. King Sui mengaktifkan 9 langkah benua lalu bergegas ke arah kediaman King. Hanya dalam waktu singkat, dia sudah tiba di pintu masuk kediamannya. Kepulangannya selalu pada saat acara meriah. Secara alami, pertukaran basa-basi selalu diikuti setelah salam. Anak-anaknya semakin besar. King Zun, King Yin dan King Ming telah tumbuh menjadi remaja. Tinggi mereka sedikit lebih dari 1,5 meter, dan penampilan mereka dapat dianggap sebagai pria muda. King Yin juga sangat tinggi dan memiliki temperamen yang sangat mirip dengan Chang Hai Mingyue, bahkan memiliki sedikit kemiripan dengannya. Masih belum ada kabar tentang Yi Ye Jiange. Meskipun King Sui seharusnya sudah menebaknya, dia masih sedikit merindukannya. Dia tidak tahu harus mulai dari mana mencarinya saat ini. Luan-Luan berada di pengasingan, yang cukup mengejutkan. King Sui awalnya berencana untuk memberikan teknik kepemilikan binatang surgawi kepadanya. Sedikit yang perlu dikatakan tentang kekuatan teknik Divine Beast Possession tetapi prasyaratnya sangat tinggi. Tampaknya dipersiapkan secara khusus untuk pengguna dengan konstitusi Heart of Demonic Beast dan Heart of Seven Orifices. Karena dia dalam pengasingan, maka dia harus meninggalkannya untuk waktu berikutnya dan itu tidak mendesak. Dia telah membawa Yuan Shu ke sini kali ini. Kalau tidak, dia bisa membawa seseorang ke benua Dancing Phoenix. Dengan bergabungnya dua lelaki tua, King Sui dapat mengatakan bahwa mereka sudah mapan di benua Dancing Phoenix. Karena itu, dia berencana untuk memindahkan klan ke sana. Lagi pula, itu lebih cocok untuk berkultivasi di sana. Ruang tamu besar itu sangat hidup dengan semua orang berkumpul di dalamnya. Ketika King Sui mengutarakan pikirannya, semua orang terdiam. Bahkan generasi ketiga memiliki senyum di wajah mereka. King Luo dan yang lainnya tampak berpikir keras. King Sui, benua Dancing Phoenix berbeda dari sini. Ada terlalu banyak pembudidaya yang kuat di sana. Kami bahkan tidak cukup mampu untuk membela diri jika kami pindah ke sana. Ini akan membuat masalah besar bagi Anda. Tidak hanya itu, kebanyakan orang di klan kami tidak dapat maju terlalu jauh di jalur seni bela diri. Baiklah, mari kita begini, siapapun yang ingin pergi ke sana, boleh melakukannya. Mereka yang tidak ingin pergi dapat tinggal kembali. Saya sudah terbiasa dengan tempat ini dan juga terbiasa. Masih ada beberapa orang lain di sini. Saya pikir saya akan tinggal di sini. Saya tidak keberatan pergi ke sana ketika waktunya tepat. Bagaimana menurut Anda? King Luo merenung sejenak dan memberitahu King Sui. King Sui berpikir sejenak. Tidak apa-apa juga, kita akan mulai bulan depan kalau begitu. Saya hanya bisa membawa satu orang setiap bulan, jadi kami akan meluangkan waktu untuk pindah. Petik 2. Generasi ketiga klan King sangat gembira, terutama King Yu, King Bei dan beberapa lainnya. Ada masalah utama lainnya. Ketika dia kembali bulan ini, dia harus mencari rumah besar. Itu harus terletak tidak terlalu jauh dari Imperial Cuisine Hall. Jika tidak, dia harus membuatnya bekerja di Imperial Cuisine Hall. Lagi pula itu hanya memakan satu gedung dan masih ada 9 gedung lagi yang mungkin cukup. Dengan dua pembudidaya kuat lainnya di sekitar, tidak ada hal buruk yang akan terjadi. King Sui merasa sedikit santai setelah memiliki rencana yang jelas di benaknya. Dia harus pergi. Jadi tentu saja, dia harus menemukan mereka beberapa dukungan yang dapat mereka andalkan. Dia telah menyinggung banyak orang di benua Dancing Phoenix sehingga dia telah menyoroti risikonya kepada mereka terlebih dahulu dengan harapan membangkitkan semangat juang mereka. Pada hari kelima, Yuan Shu tiba. Tidak ada yang terlalu terkejut ketika mereka melihat betapa cantiknya dia. Salah satunya, Di King, sebenarnya mengenalnya. Mereka sebenarnya bisa dianggap teman yang sangat dekat satu sama lain. Yuan Shu terkejut saat melihat Di King menggendong seorang anak di lengannya. Gadis kecil itu sangat cantik, siapa namanya? Di King? Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu juga. Yuan Shu memeluk King Nuo. Kedua wanita itu sangat senang bertemu satu sama lain lagi. King Sui tidak yakin dengan apa yang terjadi ketika Yuan Shu kembali ke rumah, tetapi dia bisa melihat bahwa segalanya berjalan cukup baik untuknya dari raut wajahnya. Dia tampak jauh lebih baik sekarang. AST 1400 proses panjang perpindahan,
mendirikan rumah di ibu kota benua Phoenix yang menari, bendera surgawi elemen 5 tingkat. Yuan Shu tinggal di King Clan selama setengah hari sebelum kembali bersamanya kembali ke Danqing Phoenix Kontinen. Namun, kali ini, mereka melewati negara Yehuang dan dengan demikian dia pergi untuk melihat tempat Soul Cirque. Ada juga Imperial Cuisine Hall di sini. Sepatu bot 9 benua telah meningkat satu tingkat lagi. Saat ini, hanya butuh sedikit waktu baginya untuk pergi dari ibu kota benua Phoenix menari ke negara Yehuang. Aula masakan kekaisaran sangat makmur seperti biasanya dan tidak ada perbedaan dari sebelumnya. Yao Kubing sudah menjadi dokter di sini tetapi tidak menikmati keuntungan 10%. Ketika dia melihat bahwa King Sui dan Yuan Shu telah datang, Yao Kubing dengan hormat menyapa King Sui dan Yuan Shu. Tuan, Nona, Anda telah datang. Saya akan pergi memberitahu Pisician Soul Cirque. Petik 2. Yao Kubing terdengar sangat terkejut dan dia dengan cepat berlari ke atas. Temperamen Yao Kubing telah berubah. Meskipun dia adalah putra selir di klan Yao sebelumnya tanpa status, itu tidak menghentikannya untuk menjadi sombong. Ini adalah kesombongan yang terpancar dari dalam dirinya. Itu tidak ada hubungannya dengan latar belakangnya tetapi dari keterampilan medisnya. Dia merasa bahwa selain keterampilan medis, dia tidak memiliki hal lain. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu King Sui, Soul Cirque, dan Yuan Shu. Masing-masing dari mereka semua lebih baik darinya dan itu merupakan kemunduran besar baginya. Sejak saat itu, mulai dari melakukan tugas-tugas aneh di Imperial Cuisine Hall, hidupnya mulai berubah dan aura arogansi pada dirinya menghilang. Setiap orang memiliki kebanggaan dan arogansi dalam diri mereka, tetapi ini bukanlah hal-hal yang harus ditampilkan untuk dipamerkan. Dalam kehidupan King Sui sebelumnya, dia pernah mendengar pepatah bahwa seseorang tidak boleh memiliki sikap arogan tetapi harus memiliki kebanggaan jauh dari dalam. Ambil bangsawan misalnya, dibutuhkan lebih dari sekadar berdandan dengan pakaian bagus dan berperilaku dengan cara tertentu untuk membuat seseorang menjadi bangsawan. Disposisi seseorang itu penting. Bahkan jika seseorang sangat miskin sehingga dia tidak mampu membeli makanan, dia masih seorang bangsawan. Itu adalah aura martabat yang datang dari mereka. Butuh lebih dari 3 generasi untuk memelihara seorang bangsawan. Hal yang sama berlaku untuk kebanggaan yang dirasakan dari dalam. Dia telah belajar banyak hal dari Imperial Cuisine Hall dan tinggal di sini adalah keputusan terbaik yang dia buat dalam hidupnya. Tinggal di sini akan mengubah hidupnya selamanya. Sekarang, dia bisa tetap di posisinya dengan sangat tenang dan merasa sangat bahagia bahkan jika dia tidak diberi bayaran apapun. Hal lain adalah bahwa klan Yao secara bertahap tidak lagi memiliki status setinggi di hatinya. Di masa lalu, dia bertanya-tanya apa yang bisa dia dapatkan dari klan Yao dan dia juga memikirkan kemungkinan untuk kembali ke klan Yao. Namun, saat ini, dia tidak lagi peduli dengan kekayaan dan kekayaan. Bahkan jika dia tidak punya uang sekarang, dia merasa bahwa dia tidak kekurangan uang dan tidak menyukai uang sebanyak dulu. Ini adalah peningkatan di ranah seseorang dengan peningkatan kekuatan seseorang. Ini adalah peningkatan visi seseorang. Kakak sudah datang. Ayo, ayo pergi bersama. Soul Cirque dengan senang hati berkata kepada Yao Kubing. Soul Cirque memperlakukannya dengan sangat baik. Bagi Yao Kubing, pencarian jiwa adalah gurunya. Guru sangat dihormati. Yang terpenting, Soul Cirque telah membagikan 20% dari 10% keuntungan yang dialokasikan dengan Yao Kubing. Soul Cirque tahu bahwa tidak mungkin bagi King Sui untuk memberi Yao Kubing lebih banyak hal untuk saat ini. Meskipun Imperial Cuisine Hall di sini adalah miliknya, Soul Cirque hanya akan mengambil 10% dari keuntungan. Bagaimanapun, mereka masih membutuhkan bantuan King Sui untuk mendapatkan rempah-rempah langka dan hal-hal lain seperti itu. Dia tahu betul bahwa tidak perlu terlalu kaku antara dirinya dan King Sui. Di dalam hatinya, semua yang ada di sini diberikan kepadanya oleh King Sui. Keterampilan medisnya tidak akan mencapai ketinggian seperti itu jika dia tidak bertemu King Sui. Saudaraku, saya pikir Anda sudah melupakan saya. Kamu sudah lama tidak datang. Ketika Soul Cirque melihat King Sui, dia berkata dengan gembira, memeluknya. Bagaimana bisa? Ayo, ayo naik dan mengobrol. Kami mendengar tentang masalah di ibu kota benua juga, kata Soul Cirque gembira. Saudaraku, ada banyak hal yang harus diperhatikan di ibu kota benua dan aku akan berlarian di masa depan. Oleh karena itu, saya masih membutuhkan bantuan Anda untuk mencari beberapa dokter yang kuat atau dokter yang potensial. King Sui memikirkannya dan berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir tentang itu. Benar, Kubing sudah bisa mandiri sekarang. Soul Cirque tersenyum dan berkata. Aula masakan kekaisaran di sini milikmu. Keuntungan semua milik Anda juga. Biarkan Kubing tinggal di sini.
Anda juga dapat menemukan beberapa dokter lain yang tidak buruk. King Sui God juga mendapatkan cukup banyak manfaat dari sini. Itu tidak akan berhasil. Saya hanya akan mengambil 10% dari keuntungan. Jika saya mengambil semuanya, Anda harus mengeluarkan modal dalam jumlah besar. Hal-hal yang Anda bawa tidak dapat dibeli dengan uang. Soul Silk bahkan tidak berpikir dua kali dan berkata, "Baiklah, kalau begitu kita masing-masing akan mengambil setengahnya. Jika Anda tidak setuju, maka kita tidak bisa menjadi saudara lagi." King Sui memikirkannya dan berkata, Soul Silk ingin mengatakan lebih banyak tetapi akhirnya hanya mengangguk tak berdaya. Saudaraku, kita akan kembali ke ibu kota benua dulu. Dia menyerahkan sachet sutra interspatial ke Soul Silk. Ada segala macam hal di dalam. King Sui dan Yuan Shu menuju ibu kota benua dengan 9 langkah benua. Dia telah memberikan jumlah keuntungan yang cukup untuk pencarian jiwa dan akan menyerahkan kepadanya untuk memutuskan berapa banyak yang akan diberikan kepada Yao Kubing. Soul Silk pasti akan membiarkan Yao Kubing tinggal di Imperial Cuisine Hall dan jika Yao Kubing tidak bodoh, dia juga tidak akan pergi. King Sui, setelah Imperial Cuisine Hall di ibu kota benua dibuka, apakah Anda berencana untuk memberikan cabang Imperial Cuisine Hall kepada orang-orang yang Anda temui ketika Anda mendirikan yang baru di tempat yang berbeda? Saat mereka mengendarai burung api untuk terbang ke arah ibu kota benua, Yuan Shu bertanya dengan rasa ingin tahu. Di masa lalu, saya hanya berpikir bahwa saya akan membuka Imperial Cuisine Hall di negara Yehuang tapi bagus seperti ini juga karena akan ada lebih banyak cabang Imperial Cuisine Hall. Sangat disayangkan bahwa dokter yang kuat sulit ditemukan. Petik 2. Alasan lain mengapa King Sui akan mengambil Imperial Cuisine Hall di ibu kota benua sebagai markas adalah karena ibu kota benua itu sangat makmur. Ada juga 2 ahli kuat yang membantu menjaga tempat itu. Selain itu, dia juga memiliki hubungan baik dengan klan dan kekuatan aristokrat tertinggi itu. Organisasi Cloud Flutter dan klan Linghu jelas dianggap sebagai teman King Sui. Meskipun klan Linghu milik organisasi Tari Phoenix, yang terakhir tidak akan datang untuk mencari masalah. Kalau tidak, mereka tidak akan memberinya hadiah. Semakin dia menyeret sesuatu, semakin banyak hal yang akan menguntungkannya. Dalam obrolan yang dia lakukan dengan Phoenix Dance Organization sebelumnya, King Sui telah menjelaskan bahwa dia tidak berniat membuat musuh, dia juga tidak berencana untuk menyatukan sebuah benua. Oleh karena itu, tidak perlu melihatnya sebagai musuh. Dia hanya seorang pejalan kaki. Setelah mengatakan ini, orang-orang dari King Clan akan menghadapi lebih sedikit bahaya di masa depan. Jika orang lain tahu bahwa King Sui akan membawa anggota keluarganya ke sini, mereka semua akan bersedia melindungi keselamatan klan King. Ini menunjukkan bahwa King Sui bersedia menjalani kehidupan yang aman di sini. Kalau tidak, dia tidak akan membawa keluarganya. Orang seperti King Sui adalah yang terbaik. Tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Keluargaku mungkin akan datang ke ibu kota benua setelah beberapa waktu. Aula masakan kekaisaran di sini akan menjadi yayasan King Clan. Aku harus mengandalkanmu untuk ini. Anda akan menjadi satu-satunya dokter di sini. Anda juga harus waspada untuk melihat apakah ada orang yang cocok untuk membantu Anda. King Sui memandang Yuan Shu dan tersenyum. Ini membuat hubungan mereka sangat jelas, setidaknya, sikap King Sui. Tempat ini akan menjadi fondasi bagi klan King dan Yuan Shu akan mengambil posisi penting di sini. Aku akan. Kamu akan pergi lagi. Yuan Shu berkata, sedikit tertekan. Saya memiliki sepatu 9 benua. Akan sangat mudah bagi saya untuk kembali. Sangat mudah untuk membawa seseorang kembali tetapi dia akan membutuhkan waktu. Dia hanya bisa membawa 1 orang setiap bulan. Dia harus menghabiskan waktu yang sangat lama secara total. Oleh karena itu, King Sui berharap untuk membawa beberapa dari mereka terlebih dahulu. Waktu berlalu dan sebagian besar tahun berlalu. Selama periode waktu ini, 9 orang telah datang ke benua dan Qing Phoenix. Luan Luan, Yu Chang, King Yu, King Bei, King Hu, Yu He, Hai Dongqing, Mu King, Chiao. Ibu kota benua itu sangat ramai sekarang. Tidak hanya King Sui yang membimbing mereka, kedua lelaki tua itu juga membantu King Sui untuk membimbing mereka dalam seni bela diri mereka. Ini memungkinkan mereka untuk maju pada tingkat yang luar biasa. Pil obat dan ki spiritual di sini sangat memadai dan King Sui ada di sini sepanjang waktu. Gajah naga sisik emas masih belum melewati terobosan. Itu masih hanya sedikit jauhnya. Selama periode waktu ini, kekuatan King Sui juga meningkat banyak. Kemampuan burung api telah stabil dan kekuatannya juga meningkat pesat. Kekuatan pertempurannya bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. King Luo dan yang lainnya juga mulai menerima ini. King Sui memberi tahu mereka bahwa dia tidak perlu khawatir tentang mereka jika mereka pergi.
dia akan lebih mampu bergerak maju. Mereka akhirnya setuju. King Sui berencana untuk membiarkan Chang Hai Mingyue, Huoyun Liuli dan para wanita lainnya datang. Namun, lebih sulit bagi mereka untuk terpisah 30 hari dari anak-anak mereka yang masih kecil. Setelah berbulan-bulan berlalu, anak-anak telah tumbuh besar. Anak-anak Wenren Wusuang dan Diking masih terlalu kecil sehingga rencana untuk membawa mereka hanya bisa ditunda. Pada hari ini, Ye Huang Guwu memberitahu King Sui bahwa bendera surgawi 5 elemennya juga dapat membawa satu orang bersamanya. Namun, lokasinya terletak di benua naga melonjak. Oleh karena itu, ini harus dikesampingkan untuk saat ini. King Sui juga tidak cemas. Dia punya banyak waktu untuk melakukannya dengan lambat. Selama periode waktu ini, Yuan Shu telah menemukan seorang tabib. Itu adalah seorang lelaki tua yang telah pensiun untuk waktu yang sangat lama. Dia tidak mampu mengobati kondisinya sendiri dan organ-organ internalnya semuanya telah bergeser. Dia telah mencoba untuk menyembuhkan dirinya sendiri tetapi tidak berhasil melakukannya. Yuan Shu menyembuhkan kondisinya dan baru pada saat itulah dia setuju untuk bergabung dengan Imperial Cuisine Hall. Dia memiliki pemahaman yang kuat tentang ramuan obat dan pil. Klan orang tua itu juga sangat kuat. Itu adalah klan Shen di ibu kota benua. Klan Shen adalah klan besar di ibu kota benua dan mereka biasanya tidak menonjolkan diri. Namun, orang-orang yang akrab dengan mereka akan tahu bahwa mereka sangat kuat. Tidak ada yang biasanya akan menyinggung klan yang kuat dan tidak menonjolkan diri. Klan Shen tidak berpartisipasi dalam perkelahian dan tidak dekat dengan kekuatan lain. Mereka itu seperti orang biasa. Klan Shen memiliki banyak bisnis yang berbeda tetapi bisnis utama mereka adalah berurusan dengan ramuan obat dan pil. Orang tua ini memiliki status tinggi di klan Shen. Meskipun dia bukan kepala klan, dia tidak akan kalah banyak dari kepala klan. Bagaimanapun, lelaki tua itu adalah eksistensi yang brilian dalam pengobatan. Dengan ini, klan Qing dan klan Shen juga semakin dekat. Saat ini, kekuatan kuat di ibu kota benua semua tahu tentang Qing Clan. Itu adalah klan yang menjaga profil rendah seperti klan Shen tetapi tidak dapat menyembunyikan cahaya mereka. Ding! Di alam Valet Jade Immortal, King Sui mendengar bendera surgawi 5 elemen mengeluarkan suara yang tajam saat dia menempanya. Dia dengan gelisah melihat ke arah itu dan tersenyum. Itu akhirnya berhasil. 5 elemen bendera surgawi, suami. Grade 5, dapat mengatur 3 lokasi di peta. Pengguna dapat menuju ke setiap posisi sekali setiap bulan. Itu masih di 3 lokasi. Tidak ada perubahan. Dengan pengalaman dari waktu sebelumnya, King Sui langsung membaca kemampuan lainnya. Selain kemampuan teleportasi antara suami dan istri 5 elemen bendera surgawi, pengguna dapat membawa serta 2 orang bersamanya. Saat membawa orang lain, seseorang tidak dapat menggunakan fungsi teleportasi suami dan istri. Dia sekarang bisa membawa 2 orang. King Sui tersenyum. Dia sekarang bisa menghemat lebih banyak waktu. Menaikkan nilai 5 elemen bendera surgawi membutuhkan waktu sekitar 1 tahun. Itu masih dianggap baik. Namun, itu tidak dianggap sebagai waktu yang singkat. Bagaimanapun, King Sui memiliki alam Valet Jade Immortal. Hal lain adalah Ye Huang Guwu. Bendera surgawi 5 elemennya tidak dapat ditingkatkan begitu cepat pada awalnya. Namun, karena hubungan antara bendera suami dan istri, kesenjangan mereka tidak bisa terlalu besar. Oleh karena itu, kemajuan King Sui sedikit terbatas. 5 elemen bendera surgawi Ye Huang Guwu di sisi lain berkembang jauh lebih cepat.